Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan selamat datang kepada para Penatua yang baru gabung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan teman-temannya dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1711, mengobrol tentang kitab suci kuno, subscribe Penatua. Semua orang tampak terkejut, Lin Feng dan Jun Moxi adalah teman baik, tapi bagaimana? Tidak heran Jun Moxi tidak bersikap bersahabat dengan Chang Xiao, dan bahwa dia telah memberitahu Lang Ye bahwa mereka akan menjadi teman baik. Menarik. Lin Feng telah ditinggalkan oleh para dewa, ia adalah menantu dunia satwa, dan sekarang Jun Moxi yang memiliki tubuh abadi kekaisaran adalah temannya, sehingga istana Raja Neraka juga akan berada di sisinya. Lin Feng memiliki dua teman dengan tubuh tipe raja, pikir kerumunan. Karena Chang Xiao telah banyak memprovokasi Lin Feng, dia tidak akan bisa berteman dengan Jun Moxi. Jika dia tahu bahwa Lin Feng dan Jun Moxi adalah teman baik, dia mungkin telah bertindak berbeda, tetapi sekarang mereka mengolok-oloknya di depan semua orang, pikir kerumunan. Chang Xiao memproses ini semua dengan cepat dan memutuskan untuk berkata, kamu benar-benar beruntung klan hewan menyelamatkanmu. Kamu benar-benar beruntung juga, jika kamu bukan dari klan surga, kamu akan mati sejak lama, jawab Lin Feng. Chang Xiao tampak semakin kesal, kamu berani mengatakan itu. Mati, Lin Feng tiba-tiba berteriak. Matanya menjadi sedingin es, dan suaranya membawa kekuatan kutukan kematian. Kemudian, dia bergerak seperti angin, muncul di depan Chang Xiao, dan segera menekan udara ke arahnya. Chang Xiao tidak siap untuk serangan Lin Feng. Kekuatan kutukan maut merasuki matanya, langsung melemahkannya. Dia bertindak cepat dan melepaskan tangan surgawi raksasa saat bergerak menjauh, tetapi bentrokan antara energi mereka menyebabkan dia mengerang kesakitan dan batuk darah. Lin Feng tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengingatkinya dan memandang Chang Xiao dengan acuh tak acuh. Kaca, Chang Xiao mengepalkan tangannya, dia baru saja dipermalukan dan sekarang dia sedang diserang. Lin Feng tidak peduli padanya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Lebih baik mengabaikan orang-orang seperti dia. Jun Moxi dan Lin Feng sudah lama tidak bertemu, jadi mereka tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Chang Xiao. Selain itu, Lin Feng sudah menganggap dirinya di atas Chang Xiao, jadi dia tidak tertarik untuk melawannya lagi. Mata Jun Moxi berbinar dan dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Ditinggalkan oleh para dewa, dia tidak percaya pada hal-hal itu, mereka tidak tahu apa yang harus dialami Jun Moxi dan Lin Feng sebelumnya. Imperial Kalpa hanyalah hambatan bagi Lin Feng. Dia yakin bahwa Lin Feng bisa menyelesaikan masalah. Pada saat itu, wanita dari Moon Palace kembali di depan semua orang dan tersenyum. Kami memiliki banyak tulisan suci kuno, aku dapat menunjukkan kepada kamu beberapa dari mereka. Tulisan keberuntungan surgawi, kata wanita itu. Kerumunan terkejut, Istana Kekaisaran Bulan memiliki kitab suci keberuntungan surgawi. Menurut legenda, itu memungkinkan para penggarap untuk mencuri dan memodifikasi kekuatan bumi dan langit sambil menyerap kekuatan matahari dan bulan. Itu sangat misterius. Istana Kekaisaran Bulan telah ada sejak lama, jadi tidak mengherankan bahwa mereka memiliki banyak kitab suci kuno. Tulisan keberuntungan surgawi akan membuat penggarap kuat manapun menjadi gila. Jika Istana Kekaisaran Bulan tidak begitu kuat, mereka tidak akan mengakuinya secara terbuka, pikir kerumunan. Kitab suci evolusi surgawi, kitab suci keberuntungan surgawi, dan sekarang langit menyerap kitab suci. Walker tanpa batas, kata wanita cantik itu. Tidak mungkin, pikir kerumunan. Beberapa orang segera mulai bangkit di udara. Salah satu dari mereka berasal dari klan Sing. Bagaimana Istana Bulan Kekaisaran memiliki kitab suci kuno yang milik klan aku? Tanya orang itu dengan cemberut. Boundless Walker adalah mantra menakutkan yang memberikan kecepatan dan stamina yang tak tertandingi. Kami memilikinya. Kami tidak punya alasan untuk berbohong, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Apalagi yang kamu miliki? Tanya Dubu sang pemenang. Satu lagi, tapi aku tidak tahu siapa yang membuatnya, itu adalah kitab suci kuno dan tidak lengkap, tetapi bagian ofensifnya mengerikan, kata wanita cantik itu. Yang terakhir adalah kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, seorang pembudidaya iblis yang luar biasa berhasil. Ini kuat, agresif, dan ini membantu kultivator iblis meningkatkan kekuatan fisiknya. Jika kamu menemukan sisa tulisan suci, maka itu menjadi sangat berharga. Sayangnya, versi yang kami miliki sekarang tidak lengkap, kata wanita itu. Banyak orang mengerutkan kening, meningkatkan kekuatan fisik seseorang sebagai pembudidaya iblis. Bab 1712, siapa yang memiliki kitab suci kehidupan masa lalu? Awalnya, orang berpikir bahwa tulisan suci yang tidak lengkap tidak berguna. Tentu saja, ketika gadis itu menjelaskan situasinya, banyak orang mulai berpikir bahwa itu bukan ide yang buruk untuk mendapatkannya. Beberapa halaman hilang, tetapi jika mereka akhirnya menemukan sisanya, itu akan sia-sia. Satu-satunya masalah adalah sulitnya berlatih.
Itu terdiri dari serangan iblis yang agresif, jadi pembudidaya harus memastikan bahwa mereka akan mampu melawan kekuatan menakutkan terlebih dahulu. Bahkan kemudian, itu masih lebih cocok untuk pembudidaya iblis. Pikiran Lin Feng mulai berlari dengan kecepatan penuh. Tulisan suci kuno itu tampaknya sempurna baginya, seolah-olah itu semata-mata diciptakan untuknya. Dia sudah bisa menahan energi kosmik dan tubuh fisiknya telah menembus lapisan Huangqi. Setelah menggunakan mantra dalam Deva Mara Scripture yang tidak bisa dihancurkan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari burung supernatural. Satu-satunya masalah adalah bahwa Istana Kekaisaran Bulan menunjukkan kitab-kitab kuno itu karena mereka ingin menukar mereka. Tanpa sesuatu yang bernilai serupa, orang tidak bisa mendapatkan apapun, dan Lin Feng tidak memiliki apapun yang bisa ia tukarkan dengan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan selain 3 kitab suci kehidupan. Dan masalahnya di sana adalah dia tidak bisa mengeluarkan kitab 3 kehidupan di depan semua orang, itu terlalu berbahaya. Berapa banyak halaman yang hilang di yang ketiga? Tanya Dugu sang pemenang. Aku tidak tahu, karena aku belum pernah membacanya, kata wanita yang tersenyum. Tapi aku bisa menjamin bahwa mempraktikkan mantranya sama sekali tidak masalah. Tampaknya hanya akhirnya yang hilang, bukan awal, lanjutnya. Dugu sang pemenang tidak bertanya lagi tentang kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan lagi. Tulisan suci yang tidak lengkap tidak semenarik itu, dan dia bahkan bukan seorang penggarap iblis. Dugu sang pemenang tertarik pada kitab suci keberuntungan surgawi dan pejalan kaki tanpa batas. Tetapi Dugu sang pemenang juga memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu dari para wanita adalah menukar mereka dengan teknik-teknik jejak masa lalu, di mana pada saat itu tulisan suci dari klannya akan diketahui oleh Moon Palace. Meskipun dia memiliki tubuh Raja Ilahi yang mencetak, dia bukan pemimpin klan Dugu, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Semua orang mengerti bahwa tulisan suci kuno itu luar biasa. Kamu tidak hanya akan mendapatkan tulisan suci baru, tetapi jika kamu menerima untuk menukar tulisan suci dengan kami akan menganggap kamu sebagai teman kami, kata wanita yang tersenyum itu. Berapa banyak buku yang dimiliki Istana Bulan sekarang? Siapa pemimpinnya? Permaisuri Si, pikir Lin Feng. Karena Yue Xin mulai bertingkah aneh, dan Permaisuri Si telah hidup kembali, seberapa kuat dia juga? Apa tingkat kultivasinya? Bisakah dia mengelola Moon Imperial Palace? Aku ingin ketiga buku itu, apa yang bisa kulakukan? Tanya seseorang pada saat itu. Kerumunan memandangnya, itu seseorang di kejauhan. Siluetnya tampak buram dan orang banyak tidak bisa melihat wajahnya, membuatnya terlihat sangat misterius. Ini bukan orang sungguhan, itu hanya ilusi kultivator yang kuat. Dia ingin menyembunyikan status sosialnya yang sebenarnya, pikir kerumunan. Katakan saja apa yang ingin kamu tukarkan, kata wanita itu, tersenyum pada siluet buram. Ketiga buku ini semuanya kitab suci kuno. Bagaimana kamu bisa membayar mereka bertiga? Petik 2. Menyingkirkan tubuh jasmani seseorang, vitalitas, tekad, itu seperti menyingkirkan tubuh seseorang dan kemudian menemukan yang baru, seperti reinkarnasi. Ini sebuah siklus, kamu berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu, mantra keabadian, kata sebuah suara yang keras. Wanita cantik itu tampak terkejut. Pada saat yang sama, Jun Mosi tiba-tiba melepaskan energi tajam. Dia lekat-lekat menatap siluet buram. Kitab suci kehidupan lalu, apakah itu cukup? Tanya siluet buram. Kerumunan tercengang, kitab suci kehidupan lalu. Apakah itu pendeta Tao yang muncul di klan suci evolusi langit? Pikir Jun Mosi. Tolong tunjukkan wajahmu, kalau tidak, bagaimana kita bisa bertukar sesuatu? Kata wanita itu, tersenyum. Namun, siluet buram berhenti dan menghilang. Pertama, kita harus bertukar tulisan suci kuno, dan jika kamu menerima, aku akan bertukar tulisan suci dengan kamu. Tetapi jika aku menunjukkan wajah aku dan kamu tidak, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya siluet buram. Bab 1713, Orang Abadi dari Zaman Kuno, Subscribe Penatua. Mata wanita surgawi itu bersinar. Lalu dia berkata, Yang Mulia, aku tidak tahu siapa kamu, tetapi bagaimana aku bisa mempercayai kamu ketika mengatakan kamu memiliki kitab suci kehidupan lalu? Buktikan, dan baru kemudian kita akan melanjutkan dengan pertukaran. Petik 2. Jika kamu berjanji kami akan melanjutkan dengan pertukaran, maka aku akan segera muncul, jawab siluet. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, kamu keras kepala. Kenapa kamu benar-benar datang? Hanya untuk menyebabkan masalah. Petik 2. Kamu konyol. Aku bilang akan muncul jika kamu berjanji akan menerima untuk menukar tulisan suci. Aku mengatakannya di depan semua orang, jadi jika Moon Imperial Palace kamu tidak ingin berdagang kitab suci, lalu mengapa berpura-pura? Kata siluet itu, tertawa dengan acuh tak acuh. Kitab suci kehidupan masa lalu sangat kuat, mengapa kita tidak menginginkannya? Kata wanita itu dengan tenang. Karena Istana Bulan sudah memiliki kitab suci kehidupan lalu, kata orang itu. Para wanita dari Moon Palace tercengang. Istana Bulan mereka memiliki kitab suci kehidupan lalu.
Suasana menjadi sunyi selama beberapa detik, dan kemudian wanita itu tersenyum dan berkata, kami memiliki banyak tulisan suci, tetapi aku tidak tahu tulisan suci mana yang kita miliki dengan tepat. Apakah kamu tahu lebih baik dari aku? Petik 2. Kamu dapat mencoba dan kamu akan tahu, kata orang misterius itu. Orang tidak mengerti apa maksudnya, coba. Mencoba apa? Tiba-tiba, energi yang mengerikan naik ke langit. Tekanan di atas istana kekaisaran bulan menakutkan. Orang bisa merasakan bahwa itu mungkin seorang kaisar yang hebat. Kultivator kuat lain, pikir kerumunan, heran. Ledakan, angin mengerikan mulai bertiup, dengan cepat membombardir istana kekaisaran bulan. Beberapa bangunan langsung runtuh, dan potongan-potongan mereka jatuh ke air, menyebabkan gelombang yang menakutkan. Seseorang berani menghancurkan bangunan Moon Palace. Sungguh berani. Petik 2. Ledakan. Dua pembudidaya bertabrakan satu sama lain di langit, menciptakan gelombang di danau yang sangat tinggi sehingga mereka bisa melihat dasar danau. Energi yang mengerikan, pikir orang banyak. Dong, bel kuno berbunyi, dan gelombang suaranya menyerang kerumunan. Kenapa Kaisar Agung Suci ada di sini? Pikir Lin Feng. Kaisar itu juga dikelilingi oleh ilusi Qi, sehingga orang banyak tidak bisa melihat wajah mereka. Tidak ada yang mencoba menghalangi dia ketika dia mendekat. Salah satu dari mereka melompat ke depan dan kekuatan ledakan yang mengerikan mengelilingi Moon Imperial Palace. Namun, dua tangan raksasa terbentuk, dan tirai energi destruktif yang menakutkan muncul. Kerumunan melihat seseorang keluar dari reruntuhan. Orang itu tampak megah dan mendominasi, rambutnya benar-benar berantakan, dia juga terlihat lebih menakutkan daripada pembudidaya gila yang telah muncul sebelumnya. Pendatang baru bangkit di udara, dan pertempuran berlanjut. Gelombang menakutkan lainnya dari energi destruktif diluncurkan. Apakah ada Kaisar Agung Suci lainnya yang datang? Beberapa klan suci kuno pasti telah berpartisipasi. Pikir kerumunan. Tidak mungkin ada begitu banyak Kaisar Agung Suci di kota kuno surgawi yang luas kecuali jika klan suci kuno berpartisipasi bersama. Orang gila kedua menakutkan. Tekad dan vitalitas pria itu aneh, seolah-olah dia bisa menyerap tekad orang lain. Langit menyerap kitab suci. Pikir orang banyak. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan penyerap yang mengerikan adalah menyerap tekad mereka, dan energi tumpah ke kerumunan. Itu langit menyerap kitab suci dari klan Chu, kata seorang kultivator yang kuat dari klan Chu. Dia tampak kesal. Sudah 1000 tahun, tetapi kamu secara mengejutkan masih hidup. Seru sebuah suara pada saat itu. Ini dia, pembudidaya gila klan Chu. Pikir kerumunan. Jelaskan semuanya, Istana Bulan, kata kultivator yang kuat dari klan Chu. Dia dulunya adalah pembudidaya gila dari klan Chu, tetapi dia meninggal 1000 tahun yang lalu, dan sekarang dia bukan dari klan Chu lagi, kata wanita itu. Kultivator yang kuat dari klan Chu mengerutkan kening dan berkata, dia tampak sangat hidup bagiku. Dia bukan orang yang sama lagi, pembudidaya gila klan Chu benar-benar mati, kata wanita itu, bersikeras. Itu penjelasan Istana Bulan, tanya seorang kultivator kuat dari klan Chu dengan dingin. Beberapa orang bangkit di udara dari kerumunan, semua pembudidaya kuat dari klan Chu. Kerumunan memandang mereka dengan cara yang aneh dan wanita itu tersenyum dengan dingin, klan Chu sudah siap. Kami tidak bersiap-siap. Kami baru saja mendengar bahwa beberapa anggota kami dipenjara di Istana Bulan kamu, jadi kami datang untuk melihat apakah itu benar. Jika aku belum melihat itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kata pembudidaya kuat klan Chu. Para anggota klan Sing bangkit di udara dan lekat-lekat menatap siluet di danau. Paman. Situasinya di luar kendali, pikir Lin Feng. Istana Bulan terlalu misterius, dia tidak berharap bahwa mereka mengendalikan begitu banyak pembudidaya yang kuat. Seseorang ingin Istana Bulan menumpahkan rahasia mereka, pikir Lin Feng, melihat siluet di kejauhan. Lin Feng, memanggil suara pada saat itu. Lin Feng terkejut, tetapi langsung tersenyum. Guru, lama tidak bertemu. Orang yang memanggil Lin Feng adalah master manufaktur senjata dari Menara Emas Api. Haha, Lin Feng, kamu sudah terkenal di kota kuno surgawi yang luas. Bahkan aku sudah mendengar tentang kamu, kata profesor yang tersenyum itu. Aku ditinggalkan oleh para dewa, tetapi apakah itu reputasi yang baik? Jawab Lin Feng, mengangkat bahu. Profesor itu hanya tertawa dan menunjuk orang di sebelahnya. Lin Feng, ini adalah tetua Menara Emas Api, Tuanmu Kaisar Surgawi. Halo, Tuan, kata Lin Feng kepada pria parubaya itu. Anehnya, Kaisar Langit adalah pengrajin senjata. Seperti yang diharapkan, kamu cukup luar biasa. Aku sudah banyak mendengar tentang kamu, kata Tuanmu, Kaisar Langit, balas tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dan berkata, Tuanmu, apa yang terjadi di sini? Master Tuanmu melihat pertempuran dan berkata, jika aku tidak salah, orang itu benar, Moon Palace memang memiliki kitab suci kehidupan lalu. Bab 1714, Berita dari Dunia. Kitab suci kehidupan lalu. Lin Feng terpikat lagi, orang-orang itu telah mati, tetapi abadi karena tekad mereka terus hidup.
Mereka baru saja membangun tubuh fisik mereka. Apakah mereka terbuat dari tekad atau daging? Pikir Lin Feng, mengerutkan kening. Tampaknya dengan The Past Life Scriptures, orang dapat membuat tubuh. Sama seperti Netherworld Demon Emperor, tekadnya belum bubar setelah dia meninggal. Itu berarti bahwa Kaisar Iblis Netherworld mungkin masih ada, bisik Lin Feng. Bahkan jika Permaisuri Si tidak menyukai Kaisar Iblis Netherworld, dia masih tidak akan membunuhnya, jadi dia harus hidup. Tampaknya orang-orang itu memahami situasi Istana Bulan, jadi mereka bergandengan tangan untuk menyerang mereka, bisik Duanmu, Kaisar Langit. Kultivator misterius itu menakutkan, bagaimana dia membuat begitu banyak pembudidaya yang kuat muncul. Tanya Duanmu dari Kaisar Surgawi sambil tersenyum. Lin Feng dan yang lainnya mengangguk setuju. Tian Wang, teriak seorang kultivator dari klan surga. Anehnya, orang yang dulu menjadi murid terbaik dari klan surga 500 tahun yang lalu adalah dengan Moon Palace. Chang Tian Wang. Kerumunan itu tercengang. Orang itu memiliki rambut hitam berantakan, mengenakan jubah hitam, dan tampak seperti binatang. Chang Tianwang, dia dulunya adalah murid pertama dari klan surga 500 tahun yang lalu. Ketika dia baru berusia 19 tahun, dia menerobos ke lapisan Huang Qi, dan setelah itu, dia menghilang. Anehnya, dia berada di Istana Bulan sepanjang waktu, kata Duanmu, Kaisar Langit. Istana Bulan benar-benar kuat, pikir Lin Feng. Bisakah Istana Bulan menjelaskan ini? Kata seseorang pada saat itu. Energi bergulung-gulung di ufuk, mengguncang kerumunan dengan keras. Tekad mereka dipengaruhi oleh tekad iblis, membuat mereka kehilangan kendali. 9 Netherworlds, pikir Lin Feng, mengerutkan kening. Energi hitam pekat itu adalah tekad iblis. Pada saat yang sama, sebuah suara muncul dari Istana Bulan, apa yang ingin kamu dengar? Kemudian, dua siluet naik di udara, yang hitam dan yang putih. Permaisuri Si, kerumunan itu tercengang. Wanita yang mengenakan pakaian putih adalah Permaisuri Si. 9 Netherworlds. Lin Feng menatap orang di sebelah Empress Si, siluet pakaian hitam dengan rambut panjang berantakan. Tuan Duanmu, seberapa kuat kesadaran 9 Netherworlds Emperor? Tanya Lin Feng. Dia tidak bisa tahu apa tingkat kultivasi Kaisar Iblis Netherworld, dia terlalu lemah. Tentu saja, Lin Feng tidak senang, dia tidak suka Permaisuri Si karena Yue Xin, tetapi dia juga mengerti posisinya. Kaisar Langit, jawab Duanmu Kaisar Langit. The Netherworld Demon Emperor adalah Kaisar Surgawi, tidak heran dia bisa bertarung melawan Three Life Great Emperor. Three Life Great Emperor hanyalah seorang kaisar yang hebat, tapi dia jauh lebih kuat daripada orang lain di level itu. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar suci, dan mungkin dia bahkan lebih kuat dari itu. Mereka mati dan aku membuat mereka hidup kembali. Bukan hanya kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi di atas itu, kamu juga tampak marah. Tanya Permaisuri Si dengan tenang. Apakah kamu pikir kami akan mempercayai kamu jika kamu mengatakan bahwa kitab suci kehidupan lampau sangat mudah dimengerti? Selain itu, jika mereka abadi, kesadaran mereka akan tetap sama, bantah seorang kultivator yang kuat. Jika mereka mempelajari kitab-kitab kehidupan masa lalu, mereka tidak akan melupakan identitas mereka sendiri seperti sebelumnya. Mereka mati sekali, tapi itu bukan urusanmu. Namun, aku berjanji bahwa jika kamu ingin menggunakannya, kami akan dengan senang hati meminjamkannya kepada kamu 3 kali, kata Permaisuri Si, masih terdengar tenang. 3 kali, kami masih ingin tahu mengapa kamu mengendalikan mereka, sembur seorang petani kuat. Jika klan Sing tidak setuju, maka kamu bisa mulai bertarung dengan Istana Bulan, kata Permaisuri Si dengan tegas. Dia tidak ingin bernegosiasi lagi. Karena Istana Bulan memiliki orang-orang dari mana-mana, mengapa tidak meminta mereka untuk membayar dengan kitab suci kuno? Tanya orang yang wajahnya masih tertutup. Permaisuri Si, bagaimana menurutmu? Tanya kultivator kuat klan Chu. Mata Permaisuri Si berbinar ketika dia berkata, baiklah, Moon Palace akan menawarkan tulisan suci kepada semua orang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Kaisar Agung Suci akan mendapatkan kitab suci kuno, dan jika ada yang tidak setuju, maka mereka bisa melawan kita. Petik 2. Baiklah kalau begitu, kata pembudidaya kuat klan Chu. Kerumunan sangat marah. Kultivator yang kuat dari klan Chu sudah menjadi Kaisar Agung Suci, yang berarti bahwa dia akan menerima kitab suci kuno dengan menyetujui. Aku akan menawarkan buku itu kepada klan Chu, kata Permaisuri Si dengan tenang. Terima kasih banyak, Permaisuri Si, tetapi klan Chu harus memilih buku apa yang mereka inginkan, kata pembudidaya kuat dari klan Chu. Aku memilih, dan kamu tidak akan berdebat karena itu sudah banyak, kata Permaisuri Si. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka memilih? Dia tidak bisa menunjukkan kepada semua orang semua buku yang mereka miliki. Kultivator cuklan yang kuat tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya mengangguk. Baiklah, karena seperti itu, aku pergi. Kemudian kultivator yang kuat pergi. Banyak pembudidaya kuat lainnya tampak kesal, terutama mereka yang tidak memiliki seseorang di Istana Bulan. Klan Sing juga menerima tawaran Permaisuri Si.
Klan Xing telah menjadi sangat lemah, jadi mendapatkan kitab suci kuno mungkin menarik mereka keluar dari kekacauan mereka. Lin Feng berbalik dan melihat beberapa anggota dari Heaven Clan di sebelahnya. Dia berbisik, saat itu, Kaisar Iblis mengirimkan Song of the Nine Netherworlds kepada aku, dan sekarang aku melihatnya lagi. Meskipun aku tidak bisa menembus lapisan Huang Qi dan meskipun aku tidak mengerti lagu iblis dengan baik, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, tidak masalah, aku akan masih menjadi pembudidaya iblis yang kuat. Petik 2. Bab 1715, Perdagangan. 9 Netherworlds Demonic Song. Duanmu Kaisar Surga mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Apa yang dikatakan Lin Feng? Dia punya lagu 9 Netherworlds Demonic. Lin Feng, apakah Kaisar Iblis Netherworld benar-benar mengirimkan Song of the Nine Netherworlds kepada kamu? Tanya duanmu, Kaisar Langit. Aku tidak punya alasan untuk berbohong kepada kamu, kata Lin Feng, tersenyum. Di kejauhan, Chang Ling, pemimpin modern klan surga menatap Lin Feng dengan kilatan di matanya. Istana Bulan memiliki kitab suci Deva Mara yang tidak bisa dihancurkan, tetapi sayangnya, mereka tidak lengkap. Lin Feng, anakku, kata Chang Ling, tersenyum pada Lin Feng dengan sopan. Puan Chang Ling, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Tanya Lin Feng ketika dia melihat senyum itu, balas tersenyum. Lin Feng, anakku, kamu terlalu sopan. Panggil aku paman, kami menghabiskan banyak waktu bersama, jawab Chang Ling, tersenyum lebar. Lin Feng geli di dalam, Chang Ling berusia setidaknya 1000 tahun, jadi kakek akan lebih memadai daripada paman. Tuan, apa yang kamu inginkan dari aku? Tanya Lin Feng. Aku pernah mendengar bahwa Netherworld Demon Emperor menghilang ribuan tahun yang lalu, dan sekarang dia muncul kembali di sini. Ini ada hubungannya dengan The Past Life Scriptures, jadi bagaimana kamu bertemu dengan Netherworld Demon Emperor sebelumnya? Tanya Chang Ling. Tuan, lihat dan kamu akan tahu, kata Lin Feng tersenyum. Kemudian, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sedingin es dan iblis yang agresif bangkit di udara. Kemudian, itu menembus otak Chang Ling, membuat mata Chang Ling gelap. The Nine Netherworlds Demonic Song. Chang Ling menggigil. Lin Feng, anakku, kamu mengendalikan Song of the Nine Netherworlds. Sayangnya, kamu belum berhasil menembus lapisan Huang Qi, itu sangat disayangkan. Aku memiliki beberapa tulisan suci kuno, dan itu juga tidak buruk. Aku dapat memberi kamu beberapa dengan harapan kamu dapat menggunakannya untuk menerobos ke lapisan Huang Qi, kata Chang Ling. Lin Feng tersenyum tipis. Duanmu, Kaisar Langit dan Profesor dalam pakaian ungu kemasan memandangnya dengan cara yang mendalam dan bermakna, pria tua yang licik ini. Lin Feng menggelengkan kepalanya, aku seorang kultivator iblis, meskipun aku bisa naik level menggunakan mantra dan teknik lain, aku lebih suka hanya menggunakan keterampilan dan teknik iblis yang kuat. Istana Bulan memiliki kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, yang tidak buruk, tetapi sayangnya, aku tidak bisa memilikinya. The Netherworld Demon Emperor sudah ada di sini, jadi aku tidak pernah bisa menukar songnya dengan yang lain, Lin Feng menjelaskan, mendesah. Chang Ling tidak bersikeras, tetapi berkata, jika kita mendapatkan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, apakah kamu ingin memperdagangkannya, Lin Feng, anakku? Kata Chang Ling, sambil berjalan pergi dan tersenyum. Tiba-tiba, beberapa energi menakutkan terbentuk dan langsung menindas Lin Feng, tangan raksasa dari surga. Chang Ling, kamu adalah pemimpin klan surga, jadi apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tanya Lin Feng. Dia tidak bisa berperang melawan seorang kaisar yang hebat, dan dia juga tidak bisa menahan energi penindasan seseorang. Chang Ling menatap duanmu, Kaisar Langit dengan dingin dan berjalan pergi. Jantung Lin Feng berdetak kencang, seolah akan meledak. Jangan salahkan aku bocah, aku hanya ingin melihat tubuh seperti apa yang harus kamu lihat jika kamu benar-benar bisa menembus lapisan Huang Qi, kata Chang Ling sambil tersenyum. Kamu tidak memberi aku jawaban. Tuan, jika kamu berhasil mendapatkan tulisan suci iblis, aku akan bersedia untuk menukar mereka, jawab Lin Feng. Dia sedikit terkejut, mencoba melihat tubuh seperti apa yang dia miliki. Konyol, jika dunia satwa tidak melindungi Lin Feng, Chang Ling akan segera menculiknya. Baiklah, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, kata Chang Ling. Dia menggulung lengan bajunya dan mulai berlari. Lin Feng, berhati-hatilah, Chang Ling akan mengambil kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, tapi aku tidak yakin dia akan menukar mereka. Dia bahkan mungkin menyerang kamu. Meskipun klan hewan melindungi kamu, klan suci kuno itu misterius, dan beberapa orang siap untuk melakukan apapun, kata duanmu, Kaisar Langit. Lin Feng mengangguk. Jika dia setuju untuk menukar tulisan suci dengan Chang Ling, Lin Feng tahu bahwa dia akan mencuri 9 Netherworlds Demonic Song darinya. Tentu saja, Lin Feng sudah memikirkan semua ini sebelumnya. Permaisuri Si, kata pembudidaya kuat dari klan surga, Chang Ling ada di sebelahnya. Apa? Tanya Permaisuri Si.
Aku tertarik pada kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan. Aku bahkan bisa menukar kitab suci surgawi untuk mereka, kata pembudidaya kuat klan surga. Kerumunan memandangnya dengan cara yang aneh. Mengapa kultivator yang kuat dari klan surga tiba-tiba mengatakan dia ingin menukar kitab suci surgawi dengan tulisan iblis yang tidak lengkap? Sekarang, tanya Permaisuri Si. Memang, sekarang, kamu dan aku bisa menukar tulisan suci dengan segera, kata pembudidaya kuat klan surga. Baiklah, Permaisuri Si mengangguk, dan mereka berdua melepaskan kesadaran saleh mereka. Mereka berdua adalah pembudidaya yang menakutkan, sehingga mereka bisa melakukan itu tanpa harus takut. Mereka mulai menukar tulisan suci, dan karena mereka memiliki banyak kenangan, hanya perlu beberapa detik. Setelah beberapa detik, kultivator yang kuat dari Heaven Clan tersenyum, baiklah, kita pergi. Kemudian, dia melarikan diri, tetapi tidak pergi. Dia berlari menuju Lin Feng, membuat Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengira mereka bereaksi begitu cepat. Apakah dia harus mengirimkan lagu iblis 9 Netherworld kepadanya sekarang? Lin Feng, anakku, mari kita pergi ke klan surga, kata pembudidaya klan surga yang kuat dengan senyum, tetapi jauh di matanya, orang bisa melihat kedinginan. Aku memiliki hal-hal yang harus dilakukan, hari lain mungkin, jawab Lin Feng, dengan senyum tidak berkomitmen. Kenapa hari lain? Kamu benar-benar menginginkan tulisan suci sehingga aku bergegas untuk membuat kamu bahagia. Ayo pergi, kata kultivator yang kuat, saat tangan raksasa turun dari langit ke arah Lin Feng. Berhenti, teriak Jun Mosi dengan dingin. King Feng juga mematahkan jimat. Berhenti, kata kultivator yang kuat dari klan surga untuk Jun Mosi dan Lang Ye. Lang Ye, putra kecilku, dan Jun Mosi, datang juga ke klan surga. Kamu akan menjadi tamu kehormatan kami. Petik 2. Tuan Iblis Kaisar, teriak Lin Feng. Dia memanggil Netherworld Demon Emperor tuannya. Tuan, aku menemukan beberapa barang milik kamu di dunia kecil, dan sekarang mereka ingin mencuri mereka dari aku. Bab 1716, Keterampilan Iblis, Subscribe Penatua. The Netherworld Demon Emperor dan Empress Si memandang Lin Feng. Lin Feng istimewa bagi mereka, karena ia adalah suami Duan Xin Ye dan Qiu Yue Xin, dan ia telah mendapatkan lagu 9 Netherworlds dari Netherworld Demon Emperor. Awalnya, dia ingin membunuh Lin Feng, tetapi dia tidak melakukannya karena pengaruh Qiu Yue Xin dan Duan Xin Ye. Apa? Tanya Kaisar Iblis Netherworld. Lin Feng berkata, hal-hal yang aku temukan di istana kamu. Jika itu berharga bagimu, aku bisa mengembalikannya padamu. Petik 2. Huff. Penggarap kuat dari klan surga berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak memberikannya padanya sejak awal? Baiklah, Lin Feng mengangguk dan berkata, Tuan Iblis Kaisar, kembali ke istanamu, aku menemukan seruling. Apa artinya bagimu? Apa yang licik, pikir kultivator kuat dari klan surga, tersenyum dingin. Berikan kepada Kaisar Iblis segera, kata suara keras di otak Lin Feng, menggoncangkan tekadnya dengan keras. Kamu bisa menjaga seruling itu, kata Netherworld Demon Emperor dengan tenang. Aku tidak membutuhkannya. Karena seperti itu, aku pergi, kata kultivator kuat dari klan surga, membawa Lin Feng pergi. Ketika angin bertiup, kerumunan melihat bahwa mereka sudah jauh di cakrawala. Kultivator yang kuat dari klan surga mengikuti dan pergi. Jun Mosi dan yang lainnya mengerutkan kening, mereka merasa tidak berdaya. Kultivator yang kuat melintas di langit dan berkata kepada Lin Feng, kirimkan lagu iblis 9 Netherworld kepada aku, Lin Feng. Tuan, karena ini pertukaran, kirimkan keterampilan iblis kepadaku, kata Lin Feng, berusaha tetap tenang. Meskipun seorang kultivator yang kuat dari klan surga menculiknya, dia tidak bisa membunuhnya, jika tidak, kultivator yang kuat dari dunia satwa akan menghancurkan klan surga, atau setidaknya membalas kematian Lin Feng. Keluarkan lagu iblis, sekarang, kata pembudidaya yang kuat secara agresif. Suaranya sendiri meledak, tekad naik ke langit dan menembus otak Lin Feng, membuatnya merasa sangat aneh. Dia tahu surga klan adalah musuhnya, tetapi tiba-tiba dia merasa seolah-olah dia harus mendengarkan mereka. Serangan tekad yang menakutkan. Aku merasa seperti serangga dibandingkan dengannya, pikir Lin Feng. Lagu iblis, suara lain bergema di otaknya. Dia merasa seperti akan tunduk. Baiklah, kata Lin Feng, mulutnya meneteskan darah. Bocah kecil, mengapa harus menanggung begitu banyak kesakitan? Kamu bisa saja memberikannya kepada aku, kata pembudidaya yang kuat dengan acuh tak acuh. Lin Feng menatapnya dan tersenyum, aku harap setelah aku memberi kamu 9 lagu Netherworlds, bahwa kamu akan memberi aku keterampilan iblis. Tentu saja, sekarang cepatlah, kata pembudidaya kuat dari klan surga. Lin Feng melepaskan kesadaran salehnya saat dia mencari 9 Netherworlds Demonic Song dalam ingatannya. Kesadaran saleh Lin Feng bergerak lambat, yang dia lakukan dengan sengaja. Kultivator yang kuat dari klan surga tersenyum dingin, masih terbang ke depan. Bahkan jika Lin Feng membuang-buang waktu, apakah itu akan berguna? Dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli berapa banyak dia berjuang.
Kultivator yang kuat dari klan surga sangat cepat. Setelah waktu yang singkat, mereka sudah tiba di klan surga, tetapi pembudidaya yang kuat tiba-tiba mengerutkan kening. Kecepatan, teriak kultivator kuat dengan dingin. Lin Feng masih belum mentransmisikan seluruh lagu kepadanya. Huff. Lin Feng mengerang dingin dan mengingat kesadarannya yang saleh. Kultivator yang kuat dari klan surga mengerutkan kening saat dia menatap Lin Feng. Kamu sudah memiliki setengah dari Song, jadi beri aku keterampilan iblis, kata Lin Feng muram. Seorang kultivator yang kuat memandang mereka dari atas di langit, kenapa kamu berdiri di depan pintu aku? Kultivator kuat dari klan surga melompat ke depan dan berkata, klan hewan, apa artinya ini? Seekor binatang buas raksasa berdiri di sana di langit. Itu adalah Xuan Ni, binatang legendaris. King Feng memanggil aku dan mengatakan kamu menculik Lin Feng. Tapi aku tidak bertanya kepada kamu apa artinya itu, katanya. Dia memandang Lin Feng dan bertanya, Lin Feng, katakan padaku, apa yang terjadi? Itu tidak terlalu penting, Master of the Heaven Clan ingin memberiku kitab suci Deva Mara sebagai ganti dari lagu Iblis 9 Netherworlds. Aku mengirimkan setengah dari lagu kepadanya, tetapi dia tidak ingin mengirimkan keterampilan iblis kepada aku, kata Lin Feng acuh tak acuh. Lelaki tua itu tersenyum, begitu. Karena seperti itu, kamu harus mengirimkan keterampilan iblis kepada Lin Feng. Petik 2. Lagu 9 Netherworlds adalah lagu, jadi jika kamu tidak tahu keseluruhan lagu, itu tidak berguna. Jika kamu tidak ingin mengirimkan keterampilan kepada aku, guru, itu tidak masalah, maka aku tidak akan dapat menggunakannya untuk menerobos ke lapisan Huang Qi, kata Lin Feng. Bahkan jika kamu mendapatkan keterampilan iblis, itu tidak masalah, pikir kultivator kuat dari klan surga. Lalu dia tersenyum dengan muram dan berkata, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan mengirimkan keterampilan iblis kepadamu terlebih dahulu. Tiba-tiba, seutas kesadaran Saleh pindah ke Lin Feng. Seolah-olah kesadaran Saleh Lin Feng akan meledak di bawah tekanannya. Kultivator itu sangat kuat, tetapi meskipun demikian, Lin Feng yakin bahwa tidak ada orang di Heaven Clan yang bisa memahami lagu iblis atau keterampilan iblis lebih baik daripada dia. Oleh karena itu, perdagangan lagu dengan klan surga hanya akan berdampak buruk baginya dalam jangka pendek. Gedebuk, Lin Feng berhenti bergerak dan secara bertahap tenang lagi. Itulah yang ditransmisikan oleh permaisuri Si kepadaku, meskipun beberapa halaman hilang, kamu mungkin akan memahaminya pada akhirnya. Sekarang, berikan aku lagu 9 Netherworlds. Perintah pembudidaya kuat dari klan surga dengan tidak sabar. Terima kasih, Tuan, kata Lin Feng, tersenyum lembut. Dia dengan cepat mentransmisikan sisa song. Bab 1717, Jenius yang menakutkan. Setelah perdagangan, orang tua dan Xuan Ni the Legendary Beast membawa Lin Feng pergi. Orang tua itu membawa Lin Feng kembali ke Istana Bulan, dan dalam perjalanan, mereka bertemu Jun Moxi dan King Feng. Lin Feng berkata kepada orang tua itu, Tuan, kamu dapat kembali ke klan hewan, klan surga tidak akan menyerang aku sekarang karena mereka memiliki lagu iblis. Baiklah, aku juga percaya bahwa mereka tidak seberani itu, kata pria tua itu, sebelum pergi bersama Xuan Ni. Lin Feng menyeringai pada Jun Moxi, Lang Ye dan yang lainnya. Dia berkata, Moxi, mengapa kamu meninggalkan kota suci? Aku datang untuk pergi ke klan suci, tapi aku datang terlambat, dan tidak menemukanmu. Tapi itu kejutan yang menyenangkan, kata Jun Moxi, membalas senyumnya. Lin Feng, ini adalah jimat-jimat telepati aku yang saleh. Beberapa kekuatan kesadaran saleh aku ada di dalam. Ambillah, kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi di masa depan, kata Jun Moxi, menyerahkan jimat giok kepada Lin Feng. Banyak klan dan sekte yang kuat memiliki barang-barang seperti itu, karena mereka tidak terlalu mahal dan dapat mengandung kesadaran saleh beberapa orang. Tidak buruk, kata Lin Feng, tersenyum. Kemudian, dia memandang Lang Ye dan King Feng dan berkata, kamu juga harus memindahkan kesadaran salehmu ke jimatku. Dengan begitu, kita dapat berbicara dimanapun kita berada. Petik 2. Baiklah, Lang Ye dan King Feng mengangguk. Mereka masing-masing menyegel kesadaran saleh mereka dalam jimat yang diberikan Jun Moxi kepada Lin Feng, dan Lin Feng memberi mereka masing-masing seutas kesadaran salehnya juga. Hal yang sama berlaku untuk aku juga, Lin Feng. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungi aku kapan saja, kata Tuanmu, Kaisar Langit, tersenyum pada Lin Feng. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng dengan gembira. Seorang kaisar surga telah mengusulkan untuk memberinya benang kesadaran ilahi untuk tetap berhubungan. Lin Feng merasa terhormat. Lin Feng, kamu harus kembali ke kota emas api ketika kamu punya waktu, kata profesor dengan pakaian emas ungu. Lin Feng mengangguk dan menjawab, aku akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku pergi, kata Tuanmu, pergi bersama profesor. Lang Ye, Moxi, apakah kamu ingin datang ke dunia satwa untuk sementara waktu? Lin Feng bertanya kepada mereka. Nah, aku tidak bisa bepergian sendiri. Lagi pula, aku harus kembali ke kota suci, kata Jun Moxi, menggelengkan kepalanya. Lin Feng,
Kota suci adalah salah satu dari 3 kota pusat, tetapi bahkan lebih besar dari kota kuno surgawi luas. Ada banyak pembudidaya yang mengerikan, klan, akademi suci dan sekte, yang semuanya bersaing satu sama lain untuk menghasilkan pembudidaya paling mengerikan di Dark Knight Region. Petik 2. Akademi Suci. Lin Feng belum pernah melihatnya sebelumnya. Memang, akademi, tapi itu bukan akademi yang bisa kamu lihat di Sueyue. Di benua 9 awan, banyak kelompok yang luar biasa dapat disebut akademi, tetapi sebenarnya, akademi hanya dapat ditemukan di 3 kota besar. Setiap universitas memiliki banyak jenius, dan banyak orang dari studi kota kuno surgawi luas di akademi tersebut. Beberapa dari mereka adalah kaisar besar. Petik 2. Dia benar, aku juga ingin pergi ke kota suci, Selalang Ye. Kaisar besar, siswa. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh, mereka berbeda dari tempat-tempat yang pernah aku kunjungi. Tentu saja, kata Jun Mosi, tersenyum pada pikiran itu. Aku akan segera ke sana, kata Lin Feng. Dia telah memperoleh keterampilan iblis, jadi sekarang dia ingin melatihnya. Baiklah, aku pergi. Datang dan temui aku kapanpun kamu mau, kata Jun Mosi. Ambil itu dan minum, kata Lin Feng, tersenyum dan mengangguk kembali. Kemudian dia melemparkan beberapa unit panas pada Jun Mosi. Jun Mosi menangkap mereka dan pergi. Dia agak sedih melihat minuman keras yang akrab itu, tetapi dia tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan. Sayangnya, kita hanya berdua di sini. Jika kita punya waktu, kita semua harus kembali bersama, kata Jun Mosi saat dia pergi. Penggarap kuat dari Istana Raja Neraka mengikuti Jun Mosi. Lang Ye tersenyum pada Lin Feng dan berkata, aku juga pergi. Datang dan temui aku kapanpun kamu mau. Petik 2. Kemudian, dia juga pergi. Lin Feng menatap King Feng dan tersenyum, ayo kembali ke klan hewan. Baiklah, King Feng mengangguk. Keesokan harinya, Istana Bulan membawa kitab suci kuno ke klan Chu, klan surga, dan sebagainya. Pada hari setelah itu, Istana Bulan membawa beberapa kitab suci kuno ke beberapa klan lainnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, 2 pembudidaya gila dari Istana Bulan menjadi lebih gila lagi. Yang dari klan Chu mulai menyerang orang dan menelan tekad mereka, sementara pembudidaya suci lainnya mulai membunuh banyak orang. Hanya dalam beberapa jam, klan Xing dihapus dari peta. Namun, beberapa orang selamat. Bahkan menggunakan Boundless Walker, kedua kaisar suci itu tidak berhasil membunuh semua orang. Kemudian, 2 pembudidaya gila melanjutkan dan terbang menuju klan kedua. Pada hari kelima, tersebar berita bahwa 6 klan besar telah dihancurkan. Semua klan itu adalah klan yang telah mengancam Istana Bulan tempo hari. Semua orang di kota kuno surgawi yang luas tercengang. Permaisuri Si kejam. Bahkan klan suci kuno takut akan Permaisuri Si. Dia telah menghancurkan 6 klan besar dengan hanya 2 pembudidaya. Orang-orang di kota kuno surgawi yang luas tidak akan melupakan kisah-kisah itu dalam waktu dekat, tetapi waktu berlalu, dan segalanya menjadi sedikit tenang ketika kelompok-kelompok baru muncul. Setengah tahun singkat di kota kuno surgawi luas. 500 hari juga singkat, tetapi segalanya berjalan cepat. Sebagai contoh, banyak pembudidaya di klan surga telah mulai berlatih budidaya iblis, seperti Chang Xiao. Dia bahkan membuat kagum orang di kota beberapa kali. Namun, orang dengan cepat melupakan Chang Xiao karena Cucun Qiu. Cucun Qiu sudah menjadi kaisar tingkat menengah. Kenapa dia bisa meningkatkan kultivasinya begitu cepat? Apakah dia telah mempraktikkan kitab suci penyerap langit dan kitab suci evolusi surgawi? Apakah itu sebabnya dia naik level? Tidak ada yang tahu alasannya dan mempertimbangkan bahwa Cucun Qiu tidak memiliki tubuh raja, kecepatannya bahkan lebih mengejutkan. Bab 1718, Burung Supernatural. Lin Feng sibuk pada saat itu. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sambil bermimpi di dalam rohnya. Pada saat itu, dia masih berada di kota yang luas, menyerap kekuatan bumi dan langit. Tiba-tiba, Lin Feng membuka matanya yang hitam pekat saat awan yang tampak seperti iblis bergulung-gulung di atasnya. Musim gugur ketiga, langit menyerang tubuh Lin Feng dengan energi iblis. Energi iblis menghantam tubuh Lin Feng, menelannya dalam cahaya hitam yang mempesona. Kekuatan iblis menembus tubuhnya, membuatnya merasa seperti telah dihantam oleh 1000 jarum. Menyenangkan, kata Lin Feng dengan gembira. Energi iblis terkondensasi lagi, tapi Lin Feng tidak terlihat khawatir. Selama 6 bulan terakhir, Lin Feng telah dibersihkan 3 kali oleh kekuatan iblis. Meskipun dunianya yang kecil belum sempurna, ia masih bisa merasakan energi dengan akurat. Dia ingin meningkatkan budidaya iblisnya, dan melihat bagaimana dia tidak bisa di dunia luar, dia melakukannya di dunia kecil. Lin Feng sekarang mengerti mengapa dunia kecil yang berisi Bahuang dan Jiu Yu begitu sempurna. Seiring seorang kultivator menjadi lebih kuat, dunia kecilnya juga menjadi lebih stabil. Ketiga kalinya, energi iblis tidak mempengaruhi Lin Feng sama sekali. Suara keras diikuti oleh energi iblis yang membombardir tubuh Lin Feng. Kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan menekankan sifat tidak dapat dihancurkan.
Setelah gelombang energi ke-9 turun dari langit, awan akhirnya bubar. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia melihat sebuah kota yang telah dia buat, kota Yangsu. Meskipun mereka identik, belum ada yang tinggal di sana. Kembali di dunia luar, di puncak gunung berwarna cian, King Feng menatap Lin Feng. Dia tak bergerak di atas batu raksasa yang sama seperti biasanya. Apa yang dia lakukan? Dia sudah tidur seperti itu selama setengah tahun, dan ketika dia tertidur, dia telah membuat marah langit beberapa kali. Pada saat ini, King Feng sudah tahu bahwa langit akan marah pada Lin Feng setelah dia mempelajari jenis baru energi kosmik. Akhirnya, Lin Feng membuka matanya dan melihat King Feng. Dia tersenyum dan berkata, King Feng. Kemudian, dia melompat ke sampingnya. Kamu tidur selama 4 bulan. Kamu pasti sangat suka tidur, kata King Feng. Lin Feng mengangkat bahu dan tersenyum padanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia luar saat aku lumpuh? Tanyanya. Cucun Qiu menjadi kaisar tingkat menengah, kata King Feng. Lin Feng mengerutkan kening, tampak terkejut. Secepat itu. Butuh bertahun-tahun untuk menerobos ke lapisan Huang Qi, tetapi untuk menjadi seorang kaisar tingkat menengah, itu seharusnya membutuhkan lebih banyak waktu. Kecepatan kultivasi Cucun Qiu tidak normal. Memang secepat itu, dia menentang hukum dunia kita. Banyak orang di dunia luar yang memikirkan hal yang sama dengan kita, kata King Feng, mengangguk. Apa yang kita pikirkan? Tanya Lin Feng. Cucun Qiu sering mempraktikkan stay menyerap kitab suci dan berpikir bahwa klan Chu bisa memberinya banyak tekad untuk diserap, plus dia telah memodifikasi tekniknya dengan kitab suci evolusi celestial. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang, tetapi ada beberapa yang berpikir bahwa dia menyembunyikan tipe tubuh khusus, tipe yang sangat kuat, King Feng menjelaskan perlahan. Lalu, dia bertanya, Lin Feng, menurut kamu yang mana yang paling masuk akal? Alasannya tidak penting, yang penting adalah bahwa Cucun Qiu menjadi kaisar tingkat menengah sekitar setengah tahun, renung Lin Feng. Ayo pergi, kata King Feng. Dia sudah menembus lapisan Huang Qi setengah tahun yang lalu. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Lalu, dia menatap ke kejauhan. Setengah tahun, kecepatan kultivasi seperti apa itu? Dia hanya dipukul 3 kali oleh energi iblis dan mengingat bahwa dia harus dipukul 9 kali agar budidaya iblisnya meningkat, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka berdua tersenyum dan pergi bersama. Ketika mereka mulai pergi, dua orang mendekati mereka dengan kecepatan penuh, memaksa Lin Feng dan King Feng berhenti. Wu dan Xuan ada di sana. King Feng mengerutkan kening, Lin Feng tampak acuh tak acuh ketika dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Ayo bertarung lagi, sama seperti terakhir kali, tidak ada harta yang terlibat, kata Wu dengan dingin. Setelah kalah dalam pertempuran sebelumnya, Wu berlatih kultivasi setiap detik, dan telah mempelajari beberapa teknik baru. Kali ini, dia harus mengalahkan Lin Feng. Terakhir kali kita menyetujui sesuatu, tetapi sepertinya kamu sudah lupa. Jika aku bertarung melawan kamu lagi, dan bahkan jika aku menang, tidak akan ada yang ketiga, dan yang keempat, dan seterusnya. Tanya Lin Feng. Jika kamu mengalahkanku lagi, aku tidak akan pernah mengganggu kamu lagi, dan aku akan menurutimu. Jika kamu kalah, kencinglah dan tinggalkan dunia satwa. Aku tidak pernah ingin kamu kembali, kata Wu, matanya dipenuhi dengan nyala api pertempuran. Burung supernatural sebagai hewan peliharaan, itu terdengar bagus, pikir Lin Feng. Aku menerima. Ledakan, matahari yang menakutkan langsung meledak, mengguncang langit. Xuan tiba-tiba melompat mundur, dan King Feng pindah jauh juga. Wu mengernyit dan berubah menjadi gagak emas. Ledakan, tiba-tiba, matahari raksasa turun ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh. Tubuh Lin Feng mulai terbakar, energi kosmik matahari benar-benar memakannya. Namun, Lin Feng tetap tak bergerak, dan tampak tenang saat ia bermandikan api matahari. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, pikir Wu. Fuosh, energi angin yang sangat besar tiba-tiba bertiup, mengipasi api. Lin Feng merasakan binatang buas yang menakutkan bergerak ke arahnya saat api matahari berubah menjadi pedang. Hancurkan, tinju iblis yang menakutkan diluncurkan, bertabrakan dengan pedang matahari. Bestial Lacration. The Golden Crow tiba-tiba muncul di atas Lin Feng dan sejuta bilah api turun. Apa teknik yang kuat, pikir Lin Feng. Matanya menjadi gelap gulita, Lin Feng bertekad untuk membuat burung itu tunduk padanya saat ini. Kalpa, teriak Lin Feng tiba-tiba. Tiba-tiba, energi kalpa yang menakutkan muncul. Dia telah belajar tentang kekuatan kalpa dalam tulisan suci iblis, dan dengan itu, dia menemukan bahwa dia dapat menggunakan energi kalpa untuk menentang surga. Bab 1719, menjadi lebih kuat, subscribe Penatua. Kekuatan kalpa iblis, dia pasti telah mempelajari beberapa keterampilan baru, pikir Wu. Energi matahari terus memenuhi langit. Lin Feng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Namun, matanya masih terbuka dan dipenuhi dengan tekad dan kekuatan kutub dari 9 Netherworlds. Miliaran untaian kesadaran salehnya sekarang mengandung kekuatan kalpa. Lin Feng sangat berbahaya sekarang karena kesadaran saleh bisa menyerang tekad lawan,
dan jika tekad mereka dihancurkan, maka pembudidaya itu sama saja sudah mati. Burung supernatural melepaskan lebih banyak energi matahari. Api di sekitar Lin Feng meledak dan berubah menjadi matahari yang menakutkan. Apakah orang itu ingin pertempuran sampai mati? Pikir Xuan. Wu menggunakan serangannya yang paling kuat terhadap Lin Feng. Aturan kalpa, kata Lin Feng. Tiba-tiba, kekuatan kalpa iblis yang menakutkan muncul. Matahari meledak, menghancurkan beberapa tekad Wu. Segera, Wu membuka mulutnya dan tombak matahari muncul. Itu melesat ke arah Lin Feng, memancarkan ledakan sonik saat terbang. 9 pedang kalpa, mati, teriak Lin Feng dengan marah. 9 benang kekuatan kalpa berubah menjadi pedang yang dipenuhi energi kosmik angin. Tombak matahari meledak saat bertabrakan dengan pedang kalpa. Namun, di antara 9 utas kekuatan kalpa, 3 tetap dan terus bergerak menuju Wu. Kasihanilah, teriak Xuan. Pada saat itu, pedang kalpa tiba di depan Wu, dan darah memercik. Jiwa Wu bergetar, dia kalah lagi. Kinya melayang dengan kacau sekarang karena 3 pedang, penuh dengan energi kalpa yang meledak, menindasnya dan mengancam hidupnya. Bagaimana kalau sekarang? Tanya Lin Feng, memelototi Wu. Kamu menang. Aku akan menepati janji aku dan tunduk kepada kamu, tetapi jika suatu hari nanti aku menjadi lebih kuat dari kamu, maka janji aku akan batal. Kata Wu. Lin Feng tersenyum dingin padanya dan berkata, aku khawatir hari itu tidak akan pernah datang. Kemudian, pedang itu menghilang, meninggalkan sisa kekuatan destruktif mengambang di udara. Lin Feng menghela nafas. Pengetahuan inheren yang dimilikinya tentang burung matahari supernatural memberitahu dia bahwa dia luar biasa. Jika dia adalah seorang kaisar biasa, dia akan terbunuh seketika. Dia tahu bahwa di antara kaisar tingkat rendah, mungkin ada perbedaan besar. 2 kaisar tingkat rendah yang berbeda dapat memiliki 2 kekuatan yang sama sekali berbeda. Tidak ada subdivisi untuk mengklasifikasikan kaisar tingkat rendah, jika tidak, akan ada 369 jenis kaisar tingkat rendah. Karena tubuhnya telah dibersihkan 3 kali dengan kekuatan kalpa, Lin Feng masih belum menembus ke lapisan Huang Qi, namun kaisar tingkat rendah biasa yang telah mencapai puncak level mereka tidak dapat bersaing dengan dia. Pertama, kamu harus menerobos ke lapisan Huang Qi, dan bahkan jika kamu berhasil, setelah itu kamu harus terus naik level dengan kecepatan yang sama. Kurang dari ini dan aku akan segera menyusul, teriak Wu. Aku akan menunggu, ejek Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lalu dia berjalan pergi dan berkata, ikut aku jalan-jalan. Wu menatapnya dengan dingin dan berubah menjadi manusia, sebelum mengikuti Lin Feng. Meskipun dia telah setuju untuk mematuhi Lin Feng, dia sangat tidak bahagia. Ini harus bersifat sementara, atau jika tidak, dia akan menjadi gila. Tanda pisah tanda pisah. Karena Cucun Qiu telah menjadi kaisar tingkat menengah, banyak orang pergi ke klan Chu untuk memberi selamat kepadanya dan klan. Sebenarnya, mereka hanya ingin melihat seberapa kuat dia. Meski begitu, Chu Clan membiarkan semua orang mengunjungi mereka, dan bahkan memperlakukan mereka semua sebagai tamu kehormatan. Para pengunjung biasanya adalah kaum muda, sekitar usia yang sama dengan Cucun Qiu. Tentu saja, banyak kaisar tingkat menengah juga datang untuk melihat seberapa kuat Cucun Qiu. Bagaimanapun, ada pengunjung yang terus-menerus berkeliling ke Chu Clan dan pemandangan yang indah. Lin Feng berjalan berkeliling dan mendengarkan orang-orang. Dia juga pergi ke klan Chu dengan King Feng dan yang lainnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Cucun Qiu sebenarnya, tapi Cucun Qiu bertindak bijaksana. Hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Di salah satu koridor Chu Clan, yang mengarah ke aula utama, ada meja-meja berisi alkohol, makanan, dan barang-barang lainnya. Orang-orang klan dunia. Anak-anak muda dunia satwa tertarik pada Brother Chu, kata seseorang sambil tertawa. Cucun Qiu berdiri dan tersenyum pada mereka, selamat datang, jadilah tamuku. Tidak perlu sopan, Lin Feng tersenyum dan mengangguk kembali. Cucun Qiu belum berubah, dia masih tenang sambil terlihat penuh teka-teki. Kenapa Lin Feng berbicara? Pikir beberapa orang. Orang-orang muda yang paling menonjol dari klan hewan mengikuti Lin Feng, namun, dia berbicara untuk mereka. Kerumunan tidak mengerti. Wu adalah Golden Crow, yang berarti dia sangat arogan, keras kepala, dan sulit diatur. Tapi sekarang dia mengikuti Lin Feng. Seberapa tinggi hierarki mereka? Petik 2. Dalam 6 bulan terakhir, dia masih belum menjadi kaisar. Tetapi bahkan jika dia punya, dia masih jauh dari sekuat saudara Chu. Hehe, seseorang tertawa mengejek. Kerumunan memandangnya, itu adalah pria yang telah minum terlalu banyak alkohol. Namun, Lin Feng belum menembus lapisan Huang Qi, jadi mengapa dia masih memiliki status sosial yang tinggi di dunia satwa? Heaven Clan. Xuan menatap orang itu dan ingat bahwa kultivator kuat Heaven Clan telah menculik Lin Feng. Mengapa klan surga mengirim kultivator kuat seperti itu setiap kali sesuatu terjadi? Xuan bertanya kepada orang yang telah minum. Setelah semua, Lin Feng mewakili klan hewan, dan klan surga terus-menerus mempermalukannya. Kamu berani mempermalukan Masters klan surga, kata orang itu,
menghasut kelompok di sebelahnya. Kamu semua berani mempermalukan klan hewan, jadi jika kamu berani, kirim kultivator terkuatmu untuk bertarung melawan kami. Kamu bahkan dapat memilih lawan, kata Xuan. Pria parubaya dari Heaven Clan berdiri, tampak sedingin es. Namanya Chang Hai dan dia sudah menjadi kaisar selama beberapa tahun sekarang, jadi budidayanya sangat stabil. Dia saat ini adalah kaisar tingkat rendah atas. Bab 1720, Pembunuhan Brutal, Subscribe Penatua. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana seseorang yang telah ditinggalkan oleh para dewa dapat berperang melawan seorang kaisar, ejek orang itu. Chang Hai tidak senang, karena ia berada di generasi sebelum Chang Xiao. Karena dia telah menjadi kaisar sejak lama, kultivasinya sekarang stabil, tetapi di dunia luar, banyak orang sudah melupakannya. Para tetua tampaknya lebih peduli tentang orang yang memiliki tubuh Raja Jejak Ilahi, orang yang memiliki tubuh Raja Dunia, Chu Chun Qiu, Pangeran Kesedihan, dan beberapa lainnya. Bahkan Lin Feng, yang telah ditinggalkan oleh para dewa, memiliki reputasi yang lebih baik daripada dia. Chang Hai akhirnya melihat Lin Feng sekarang. Seperti yang diharapkan, dia telah ditinggalkan oleh para dewa dan belum menembus lapisan Huangqi. Namun, dia telah mendengar bahwa Lin Feng sudah membunuh beberapa kaisar menggunakan kekuatan papan catur evolusi surgawi. Dia bahkan telah membunuh kaisar tingkat menengah. Xuan dan yang lainnya menjauh setelah mereka mendengar Chang Hai. Xuan tidak sabar untuk melihat bagaimana Lin Feng akan melakukan ini. Lagi pula, pertarungannya melawan Wu sungguh menakjubkan. Chang Hai memandang Lin Feng dengan cara menghina. Energi kosmik surga langsung mulai menindas Lin Feng sebagai tangan raksasa turun dari langit. Namun, Lin Feng tidak bergerak sama sekali. Chang Hai tersenyum dingin dan berkata, 7 energi kosmik kamu tidak berguna. Kemudian, bahkan lebih banyak kekuatan menindas Lin Feng, menyeretnya ke langit. Mati, teriak Chang Hai ketika dia melihat bahwa Lin Feng masih tak bergerak. Sama seperti tangan surgawi raksasa baru saja akan menghancurkan Lin Feng, bagaimanapun, baju besi coklat dan hitam muncul langsung menutupi tubuhnya. Saat tangan memukulnya, energi dengan cepat menyebar, sementara baju besi Lin Feng tetap. Dua jenis energi kosmik, iblis dan bumi. Dia memiliki pertahanan yang hebat, pikir Chang Hai, terkejut. Dia mengembun lebih banyak kekuatan sebelum dia menjabat tangan kanannya lagi, dan kemudian tangan yang menakutkan bergerak ke arah Lin Feng. Bum bum bum, suara menakutkan menggema saat baju besi Lin Feng pecah. Namun, ketika energi yang tersisa menyerang tubuh fisik Lin Feng, ia hanya didorong mundur setengah langkah. Dia mengerutkan kening, dan matanya menjadi hitam pekat. Dia memandang Chang Hai dengan mata hitam pekat dan tersenyum dingin, kamu menyerang dulu. Lin Feng kemudian melepaskan energi angin yang menakutkan dan melemparkan dirinya ke Chang Hai. Chang Hai mulai berkeringat, hanya apa yang terbuat dari Lin Feng. Ark! Teriak Chang Hai ketika energi iblis yang menakutkan menindasnya. Tangan surgawi raksasa lainnya bergerak ke arah Lin Feng, jari-jarinya seperti puncak gunung. Dong! Energi kalpa iblis turun dari langit, membuat tangan surgawi meledak. Kemudian Lin Feng merilis kekuatan yang menakutkan untuk mengelilingi Chang Hai. Meskipun dia bergerak kembali secepat mungkin, Lin Feng menjabat tangannya, dan Chang Hai tiba-tiba merasa bahwa gunung telah jatuh ke atasnya. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan kekuatan kalpa dari matanya yang hitam pekat. Chang Hai tidak berani bergerak lagi, kalau tidak kekuatan kalpa akan menghancurkan tubuhnya. Ledakan, ki menakutkan lain naik ke langit. Beberapa orang yang datang dengan Chang Hai tiba-tiba berdiri, salah satu dari mereka berteriak pada Lin Feng, kamu sudah menang, jadi biarkan dia pergi. Won, kata Lin Feng mengejek, ketika dia menyerang aku, dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia mencoba membunuh aku. Pertempuran ini adalah pertempuran sampai mati. Aku akan menang hanya setelah aku membunuhnya. Petik 2. Lalu, Lin Feng melompat ke depan, dan kekuatan kalpa yang telah mengelilingi Chang Hai meledak. Orang itu gila, dia terus membunuh orang, bahkan orang-orang dari klan surga. Pikir kerumunan. Kamu benar-benar membunuhnya, teriak salah satu pembudidaya dari klan surga dengan marah. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap sisa anggota klan surga. Kerumunan mengerutkan kening, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin membunuh lebih banyak orang dari klan surga? Lin Feng tiba-tiba melompat ke depan, membuat penggarap kuat dari menggigil surga klan. Para anggota klan surga bergerak, tapi Lin Feng melepaskan angin dan energi ruang kosong untuk bergerak lebih cepat. Bagaimana mereka bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan? Lin Feng mendarat di depan salah satu dari mereka, mengental kekuatan kalpa iblis di tinjunya dan menyerang. Orang itu segera meledak. Mati, teriak yang lain, tampak panik. Energi yang mengerikan mengelilingi Lin Feng sebagai salah satu dari mereka segera menekan udara ke arah Lin Feng. Kekuatan bumi, kata Lin Feng suram, orang itu memiliki perasaan bahwa gunung telah jatuh ke atasnya. Dia tiba-tiba bangkit di udara, atau setidaknya, dia mencoba. Namun, Lin Feng memadatkan dua jenis energi kosmik untuk membuat satu set baju besi. Bahkan tanpa baju besi, orang itu tidak bisa menghancurkan tubuh fisik Lin Feng, dia terlalu lemah.
Orang-orang dari klan surga adalah sampah. Tidak heran mereka hanya menggertak orang yang lebih lemah dari mereka, teriak Xuan dengan mengejek. Pukulan Lin Feng menyerang salah satu dari mereka, menyebabkan kepala mereka segera meledak. Satu pukulan, dan satu lagi mati. Boom, boom, dua gelombang energi diluncurkan dan beberapa orang lagi meledak. Bahkan membantu, bergerak dengan kecepatan luar biasa sambil melepaskan energi kosmik matahari, dan membunuh lebih banyak orang dari klan surga. Dengan sangat cepat, semua kaisar muda dari klan surga sudah mati. Kerumunan tercengang dalam keheningan total. Bab 1721, Kekuatan Chu Chun Qiu. Chang Hai menyebabkan kehancurannya sendiri, tetapi sekarang teman-temannya juga sekarat. Menyedihkan sekali, pikir orang lain di antara kerumunan. Mereka yang telah melihat Lin Feng bertarung sebelumnya tahu bahwa sejak Chang Hai berdiri, dia akan mati. Chang Hai telah berlatih kultivasi secara terpisah di suatu tempat untuk sementara waktu, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Meskipun Lin Feng tidak bisa menembus ke lapisan Huang Qi, dia bisa mengendalikan 7 jenis energi kosmik, dan tubuh fisiknya sudah menembus lapisan Huang Qi. Meskipun Chang Xiao tidak menyukai Lin Feng, dia tidak berani meremehkannya. Tapi Chang Xiao juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah mempelajari kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, ditambah dengan keterampilan surgawi langitnya. Jika Chang Xiao dan Lin Feng bertempur lagi, pertempuran akan menakutkan. Kakak Lin, kamu luar biasa. Jika suatu hari kamu menembus lapisan Huang Qi, maka kamu menjadi benar-benar menakutkan, kata Chu Chun Qiu sambil tersenyum. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari klan surga yang baru saja meninggal. Chang Hai telah setuju untuk bertarung melawan Lin Feng. Meskipun klan Chu memiliki otoritas, mereka juga tidak ingin melibatkan diri dalam masalah seperti itu. Mungkin klan surga marah pada klan Chu, jadi apa? Kamu bahkan lebih kuat dari aku, saudara Chu, jawab Lin Feng sopan. Dia sudah menembus lapisan Huang Qi, hanya saja orang-orang di dunia luar tidak bisa melihatnya. Mungkin di masa depan, bahkan jika ia menjadi kaisar tingkat menengah atau bahkan kaisar tingkat tinggi, orang masih akan percaya bahwa ia adalah seorang kultivator di bagian atas lapisan Zun Qi. Kamu terlalu rendah hati, Brother Lin, kata pemuda lain dari Chu Clan, tersenyum seolah-olah Lin Feng adalah teman baru mereka. Dia melanjutkan, Lang Ye dan seorang bidadari dari Istana Bulan sudah meninggalkan ibu kota. Aku pikir mereka pergi ke kota suci. Terlepas dari saudara Lang Ye, Dugu sang pemenang juga telah pergi. Teman-teman Chun Qiu pergi satu demi satu. Karena dia sedang berlatih kultivasi, setelah menjadi kaisar tingkat menengah dan meninggalkan kamarnya, dia tidak bisa melihat teman atau musuhnya. Itu agak menyedihkan. Petik 2. Oh, Lin Feng terkejut. Lang Ye secara mengejutkan pergi ke kota suci, tetapi kemudian dia ingat bahwa Lang Ye bepergian untuk mengumpulkan pengalaman, jadi masuk akal bahwa dia tidak bisa tinggal di kota kuno surgawi yang luas selamanya. Lagi pula, kota suci adalah salah satu dari 3 kota paling penting di bagian tengah wilayah itu. Ngomong-ngomong, saudara Lin. Pada saat itu, kamu dan kultivator kuat klan surga memperdagangkan kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan dan lagu iblis 9 Netherworld, jadi sekarang banyak murid klan surga mulai mempelajari keterampilan iblis. Chang Xiao telah dibersihkan oleh kalpa iblis 2 kali. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu dalam hal kultivasi iblis. Berapa kali kamu telah dibersihkan oleh energi kalpa? Tanya pemuda dari klan Chu, tersenyum ramah. Dia tidak tahu bagaimana mempelajari kitab suci Deva Mara yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia mengerti kekuatan kalpa. Bisakah Lin Feng menggunakan kekuatan Deva Mara kalpa meskipun ia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi? Aku tidak bisa dibersihkan oleh kekuatan Deva Mara kalpa melihat bagaimana aku belum menembus lapisan Huang Qi, kata Lin Feng, tersenyum dengan gemilang. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu bahwa dia telah mempelajari kekuatan Deva Mara kalpa di dunia rohnya, juga dia tidak menunjukkan siapapun. Saudara Lin, kamu pasti bercanda. Meskipun Chang Xiao berhasil dalam hal keterampilan iblis, kamu masih lebih baik daripada dia. Kamu telah membunuh beberapa penggarap kuat dari klan surga, pemuda itu mencatat dari klan Chu. Yang mulia, kamu meremehkan klan surga. Sela seseorang pada saat itu. Lalu, seseorang keluar. Ketika mereka berjalan keluar, Qi yang sangat dingin bergulung-gulung di sekitar mereka. Lin Feng telah membunuh seseorang sebelumnya, tapi orang itu hanya punya cukup waktu untuk menghancurkan jimat yang terhubung dengan saudaranya. The Heaven Clan tahu bahwa mereka berada di klan Chu, dan mengejutkan Lin Feng berani membunuh beberapa orang mereka di tempat terbuka. Chang Xiao juga ada di sana. Matanya hitam pekat, dan dia tampak sangat kesal. Dia ingin tidak lebih dari membunuh Lin Feng sekarang. Lin Feng, kamu berani membunuh beberapa orang dari klan surga. Sangat bagus, seru seorang kaisar tingkat menengah dengan dingin. Kemudian, dia memandang Chu Chun Qiu dan pemuda yang baru saja berbicara dan berkata, beberapa anggota klan aku datang ke sini sebagai tamu dan dibunuh ketika kamu, klan Chu, tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian kamu terus berbicara secara normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Petik 2. Saudaraku, aku minta maaf. Namun,
Mereka memprovokasi Lin Feng, dan ketika mereka menyerang Lin Feng, kami tidak melakukan intervensi sama sekali. Kematian mereka hanya di antara mereka dan klan hewan. Cuklan adalah tuan rumahnya, tetapi kami tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Kalau tidak, ketika para anggota klan langit menyerang Lin Feng, aku seharusnya ikut campur juga, kan? Maka kamu tidak akan bahagia juga, dan kamu akan mengatakan bahwa aku melindungi Lin Feng. Mengenai tuduhan kedua kamu, aku memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas, kata pria yang lebih muda dari Cuklan dengan tenang. Pendapat kamu, Chu Chunqiu telah menjadi kaisar tingkat menengah, dan meskipun dia sangat cepat, bagaimana bisa klan Chu bertindak begitu sombong? Chu Chunqiu telah menjadi kaisar tingkat menengah, jadi apa? Dia masih harus menjadi lebih kuat sebelum dia bisa berjalan seperti itu. Kata pembudidaya kuat dari klan surga. Chu Chunqiu tetap terlihat tenang. Dia memandang orang itu dan berkata, siapapun yang datang ke sini adalah tamu, datang dan minum. Mengenai tingkat kultivasi aku tahu aku masih lemah, tetapi aku tidak membutuhkan kritik. Petik 2. Chu Chunqiu, meskipun kamu diam-diam, kamu sombong, dan sekarang kamu seorang kaisar tingkat menengah, itu bahkan lebih buruk, sembur kaisar tingkat menengah itu, naik ke udara. Sekarang kamu adalah seorang kaisar tingkat menengah, aku menantangmu, sehingga kami berdua bisa bertukar pandangan tentang kultivasi. Chu Chunqiu masih terlihat tenang. Dia minum beberapa teguk, lalu perlahan naik ke udara, jubah ungunya berkibar-kibar melawan angin. Dia menatap kultivator kuat dari klan surga dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin bertarung? Apakah kamu pikir aku bercanda? Tanya kultivator kuat dari klan surga. Chu Chunqiu mengangguk. Dia masih melihat lawannya ketika dia tiba-tiba melepaskan cahaya menakutkan melalui matanya. Lampu-lampu ini dipenuhi dengan tekad ganas yang naik ke langit, dan lurus ke kepala orang lain. Merusak, membunuh, brutal, mematikan. Tekad yang menakutkan meraung marah. Tiba-tiba, itu semua menghantam kepala kultivator Heaven Clan. Kemudian Chu Chunqiu tiba-tiba melompat dan melepaskan tekad yang bahkan lebih menakutkan, membuat pembudidaya dari klan surga menjadi gila saat dia kehilangan kehendaknya sendiri. Mati, teriak Chu Chunqiu. Tekad lawannya sudah hancur, jadi dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Pukulan yang diluncurkan Chu Chunqiu melanda kaisar tingkat menengah, dan jiwanya meledak. Chu Chunqiu tidak menelan tekad musuhnya, dia baru saja membunuhnya. Tekad yang menakutkan, pikir kerumunan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chu Chunqiu begitu brutal. Lin Feng dan teman-temannya juga terkejut. Langit menyerap kitab suci dapat menyerap tekad bahkan kaisar. Chu Chunqiu pasti telah menyerap tekad kuat pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat itu, pikir kerumunan. The Heaven Clan tampak murung. Mereka telah menantangnya, dan sekarang mereka telah kehilangan kultivator lain. Bab 1722, Tubuh Fisik yang Kuat, Subscribe Penatua. Chu Chunqiu tampak acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin bertarung melawanku? Aku tidak keberatan. Semua anggota dari klan surga menurunkan pandangan mereka. Tekad kaisar tingkat menengah telah hancur dalam sekejap mata. Pada tingkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa bersaing dengan kultivator yang kuat. Menurut legenda, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan khusus yang dapat mempelajari langit menyerap kitab suci. Jika tidak, tekad mereka dapat pecah, dan mereka akan menjadi gila. Chu Chunqiu harus memiliki tipe tubuh khusus melihat bagaimana dia mempelajari mantra seperti itu, pikir kerumunan. Lin Feng, kemarilah, teriak Chang Xiao dengan agresif. Dia melepaskan kekuatan kalpa. Lin Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan dingin. Chu Chunqiu telah mempermalukan orang-orang itu, jadi sekarang mereka membutuhkan jalan keluar. Chang Xiao naik lebih tinggi di langit dan berkata, siapa yang ingin bertarung? Datang. Chang Xiao melompat ke depan dan melepaskan kekuatan surga, menargetkan Lin Feng. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan kalpa iblis yang berubah menjadi sinar cahaya hitam legam yang sedingin es. Sudah kubilang, aku pasti akan membunuhmu. Sumpah Chang Xiao, sebuah tangan surgawi turun dari langit dan menyatu bersama dengan kekuatan kalpa yang pekat. Dua jenis tulisan suci kuno bersama dalam satu serangan, pikir Lin Feng. Itu adalah tangan surgawi iblis kalpa. Lin Feng tersenyum dingin dan melompat, melepaskan pukulan iblis. Udara meledak ketika mereka bertabrakan, menciptakan embusan angin yang mengepul keluar. Lin Feng melepaskan angin dan energi kosmik ruang kosong untuk bergerak, dan pada saat yang sama, baju besi tanah iblis muncul di tubuhnya. Chang Xiao memandang kekuatan kalpa Lin Feng dengan dingin, lalu melepaskan energi kosmik saat ia melakukan segel tangan. Kekuatan surgawi terkonsentrasi saat dia melakukan setiap meterai. Lin Feng didorong ke depan saat tangan raksasa lain turun dari langit. Energi kalpa Chang Xiao tidak mengandung energi kosmik iblis, yang berarti bahwa ia mungkin tidak bisa mempelajari energi iblis seperti Lin Feng. Fuosh! Lin Feng bergerak lebih cepat, menciptakan ledakan sonik saat dia berlari. Namun, tangan musuh menangkap dan meledakkan Lin Feng. Meskipun baju besi Lin Feng hancur, dia tidak terluka.
Beberapa tangan lagi mengejar Lin Feng. Kerumunan itu menghela nafas, bahkan seorang kaisar tingkat menengah tidak akan sanggup menghadapi serangan seperti itu. Lin Feng akan mati sekarang. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari tubuhku dan Wu, pikir Xuan. Dia juga binatang yang legendaris, jadi dia tahu banyak tentang daya tahan tubuh seseorang. Lin Feng telah memblokir serangan Chang Xiao hanya dengan tubuh fisiknya, yang berarti bahwa Lin Feng lebih kuat darinya. Kebanyakan kaisar tingkat rendah tidak bisa melukainya lagi. Energi kosmik Chang Xiao harus berada di sekitar level 3 di lapisan Lo Huang Qi, dan dengan kekuatan surga pun dan kekuatan kalpa iblisnya, energi kosmiknya lebih dekat ke level 7. Armor energi kosmik ganda Lin Feng dihancurkan dengan mudah oleh serangan Chang Xiao, jadi energi kosmik Chang Xiao harus lebih kuat daripada Lin Feng. Lin Feng harus memiliki energi kosmik level 4, tetapi tubuhnya luar biasa, sehingga ia dapat bertahan pada tingkat 6 atau 7 energi kosmik. Alasan salah satu pembudidaya kuat dari klan Chu. Kaisar kultivasi dibagi menjadi kaisar tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Ada perbedaan besar antara level-level itu, tetapi perbedaan antara kaisar tingkat rendah itu sendiri tidak sebesar itu. Kekuatan kosmik kaisar tingkat rendah dibagi menjadi 9 tingkat, dan energi kosmik Chang Xiao hanya tingkat 3, sementara tubuh fisik Lin Feng bisa melawan terhadap tingkat 6 atau 7 energi kosmik. Jika Chang Xiao tidak memiliki keterampilan yang kuat, Lin Feng bisa membunuhnya dengan mudah. Lin Feng memiliki tubuh fisik yang kuat karena tubuhnya telah dibersihkan oleh energi kalpa iblis. Jika Lin Feng hanya dibersihkan oleh kekuatan kalpa 3 kali, maka dia akan mampu melawan level 3 atau 4 energi kosmik terbaik. Tetapi dia juga tahu jenis kekuatan kalpa lain, yang digunakan para dewa ketika dia membuat mereka marah. Selain itu, karena ia telah dibersihkan 9 kali oleh kekuatan kalpa dari kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, ia memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat menengah dalam hal energi kosmik. Chang Xiao menatap Lin Feng dengan wajah yang dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan menjadi begitu menakutkan setelah hanya 6 bulan. Serangan Deva Mara Kalpa milik Lin Feng jauh lebih baik daripada miliknya dan bisa membuat energi kosmik iblis bergabung bersama mereka, sesuatu yang tidak bisa dia kelola. Dalam keputusasaan, rohnya muncul. Itu adalah gunung raksasa dengan 5 jari, masing-masing jari memancarkan cahaya hitam yang naik ke langit. Pada saat yang sama, puluhan tangan turun dari langit menuju Lin Feng, masing-masing berisi energi kosmik surga yang menakutkan. Mati, teriak Lin Feng. Kekuatan kematian membanjiri langit, langsung menguras kehidupan Chang Xiao. Pada saat yang sama, Lin Feng menjabat tangannya dan pukulan diluncurkan. Pukulan ini adalah tangan hitam pekat dan dingin yang berisi kekuatan kalpa iblis yang menakutkan. Tangan surgawi-surgawi dan serangan aturan kalpa iblis bentrok, menciptakan ledakan dan angin kencang. Wajah Chang Xiao berubah pucat pasi ketika baju besi tiba-tiba muncul di tubuhnya. Armor ini disebut armor Raja Surgawi. Lin Feng menekan udara ke arah kepala Chang Xiao, bertekad untuk mengakhiri ini. Dia ingin membunuh Chang Xiao, pikir kerumunan, mengerutkan kening. Lin Feng gila, dia ingin membunuh semua orang. Ledakan, energi yang mengerikan meledak. Anggota lain dari Heaven Clan melepaskan energi kosmik di Lin Feng untuk menghentikannya. Heavenly King Armor Chang Xiao berubah. Chang Xiao telah memodifikasinya sehingga sekarang menutupi kepalanya. Lin Feng terkejut, tetapi dia tidak ragu, dan masih memutuskan untuk meninju itu. Tangan yang merusak menabrak Heavenly King Armor, tetapi energinya memantul dari baju besi. Lin Feng tidak bisa mematahkannya. Tangan surgawi-surgawi akhirnya menyusul Lin Feng, jadi dia mematahkan jimat. Tiba-tiba, dia menghilang dan muncul kembali di atas kerumunan klan surga. Lalu siluetnya berkedip saat dia mengeluarkan perisai. Meskipun menyerupai perisai, itu bukan perisai sungguhan, itu adalah papan tulis evolusi surgawi. Bab 1723, Penculikan, Subscribe Penatua. Papan tulis evolusi surgawi. Para anggota klan surga segera mengidentifikasinya. Lin Feng telah membunuh begitu banyak orang menggunakan papan tulis evolusi celestial di Ice Moon Lake, termasuk kaisar tingkat menengah. Sekarang setelah dia mengeluarkannya lagi, mereka tahu mereka tidak bisa membunuh Lin Feng dengan mudah. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul ketika anggota klan surga mengeluarkan lebih banyak senjata kekaisaran, tetapi mereka tidak memiliki yang sebanding dengan Heavenly King Armor. Yang terkuat di antara mereka adalah kaisar tingkat menengah. Kontes senjata, tanya Lin Feng, tersenyum dengan cara sedingin es. Matahari menyilaukan di tangan kanan Lin Feng, cakram matahari melayang di sana. Itu adalah cakram matahari yang dicurinya dari Yang Yan. Mari kita lihat bagaimana kamu bermaksud membunuhku, kata Lin Feng. Ketika dia mengatakan itu, dia melepaskan energi kosmik matahari ke cakram matahari. Itu menjadi mempesona dan mengubah energi matahari menjadi energi destruktif. Fuosh! Lin Feng menghilang dengan angin, secepat kilat. Seorang kultivator yang kuat dari klan surga merasakan energi cakram matahari mengelilinginya, memprovokasi keputusasaan yang tiba-tiba. Dia ingin melarikan diri tetapi dia dibutakan oleh cakram matahari. Kemudian, matahari berubah menjadi bintang jatuh yang menghantam tubuhnya, menyalakannya.
Setelah itu, cakram matahari menghilang. Beberapa tangan bergerak ke arah Lin Feng segera setelah api menyala, tapi Lin Feng menjabat tangannya dan papan catur evolusi surgawi membesar. Semua serangan pecah, dan pada saat yang sama, Lin Feng meninju udara dari balik papan evolusi surgawi, menewaskan lawan lain. Lin Feng mematahkan jimat lain dan menghilang. Sun Dis tetap ada, bergerak ke arah kepala orang lain, menyalakannya juga. Setelah menggunakan jimat, Lin Feng menggunakan kesadarannya yang saleh untuk mengendalikan papan tulis evolusi surgawi. Pada saat itu, papan tulis evolusi surgawi memuntahkan ilusi Qi. Lari, kata Chang Xiao saat dia mulai melarikan diri, semua anggota klan surga mengikuti di belakangnya. Teriak Lin Feng dengan marah. Mengerang dingin, tapi dia masih berubah menjadi burung, bergerak menuju Lin Feng. Kemudian, Lin Feng melompat ke punggungnya dan mengejar anggota Heaven Clan. Foosh! Beberapa energi kosmik angin muncul di bawah kaki Lin Feng dan mengelilingi Wu, membiarkannya terbang lebih cepat. Sun Dis terus membantai mereka. Seorang kaisar tingkat rendah memberi jeritan yang mengerikan saat ia tersangkut oleh cakram itu, dengan cepat mati sesudahnya. Pada saat yang sama, Wu juga menggigit satu dengan paruhnya, dan orang itu mati karena energi api juga. Gagak emas sangat cepat, dan ditambah dengan energi kosmik angin Lin Feng, mereka menyusul. Bahkan kaisar tingkat menengah tidak bisa secepat keduanya bekerja bersama. Hentikan dia, teriak Chang Xiao dengan marah. Dia mengeluarkan senjata kekaisaran, yang menyerupai sepasang sayap, dan dipercepat. Pada saat yang sama, ia memecahkan jimat batu giok dengan ekspresi putus asa. Lin Feng, aku tidak mencoba membunuhmu, jadi mengapa kamu memiliki begitu banyak permusuhan? Teriak Chang Xiao. Meskipun Chang Xiao memerintahkan mereka untuk tetap kembali, dua kaisar tingkat menengah terus berlari ke depan. Siapa yang akan membantu Chang Xiao ketika itu berarti bunuh diri. Penggarap berpikir tentang kehidupan mereka sendiri terlebih dahulu, atau setidaknya, kebanyakan penggarap berpikir seperti itu. Kamu akan mati dengan satu atau lain cara, teriak Chang Xiao dengan marah. Mereka berpisah menjadi dua kelompok dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Lin Feng terus mengejar Chang Xiao. Dia tahu bisa mengejar ketinggalan dengan Xiao, bahkan jika dia punya sayap. Chang Xiao, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku, jadi mengapa kamu melarikan diri sekarang? Apakah kamu merasa tidak tahu malu? Teriak Lin Feng. Kamu harus berhenti sekarang, maka kamu dan aku akan bertarung tanpa senjata kekaisaran. Kata Lin Feng sangat keras. Pertempuran, Chang Xiao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng bisa menyusulnya jika dia terus menggunakan jimat. Bumi, teriak Lin Feng dengan marah. Dia menjabat tangannya, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan menindas Chang Xiao, hampir melumpuhkannya. Pada saat yang sama, Lin Feng mengeluarkan cakram matahari dan melemparkannya ke arahnya. Matahari menyerang sayap Chang Xiao, dan mereka meledak. Chang Xiao berada di sebelah ledakan, tetapi dia tidak terluka karena Raja Armor Langitnya masih melindunginya. Lalu Lin Feng terus berlari, menyebabkan langit bergetar dengan setiap langkah. Chang Xiao tidak terus berlari, sebaliknya ia perlahan berbalik. Mari kita lihat bagaimana kamu bermaksud membunuhku. Sumpah Chang Xiao, dia memiliki armor Raja Surgawi, jadi tidak ada cara Lin Feng bisa membunuhnya. King Feng, Xuan, kembali ke dunia satwa, kata Lin Feng kepada Wu dan yang lainnya. Mereka adalah tiga jenius dari klan hewan dan klan surga tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan membuat mereka pergi, Lin Feng berencana untuk memikul tanggung jawab untuk membunuh semua pembudidaya klan surga. Mata Wu bersinar saat dia berpikir. Dia tidak akan berpikir bahwa Lin Feng akan membuatnya pergi, hanya apa yang orang itu rencanakan. Baiklah, setuju Wu, dan pergi dengan yang lainnya. Lin Feng melompat ke depan saat Chang Xiao mengerang dingin, membuat Heavenly King Armor-nya menjadi lebih besar. Lalu dia meninju udara ke arah Lin Feng. Namun, sebuah istana tiba-tiba muncul di tangan Lin Feng yang bergerak ke arah pukulan Chang Xiao. Langit bergetar lagi, tetapi pertahanan Chang Xiao menakutkan, bahkan istana Kaisar Giok tidak bisa melukainya. Dodge, teriak beberapa orang ketika mereka berlari ke samping. Istana Kaisar Giok jatuh ke arah mereka, memaksa beberapa dari mereka menghindarinya. Banyak orang dari klan Chu juga keluar untuk melihat pertempuran, tetapi setelah istana menghantam tanah, suasana menjadi tenang. Semuanya begitu sunyi sehingga jarum pin bisa terdengar jika jatuh. Jika Lin Feng dan Chang Xiao masih berjuang, maka hal-hal yang seharusnya tidak setenang itu, kan? Chang Ling masih berlari ketika dia merasakan itu dan tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Chang Ling. Dia memiliki jimat giok di tangannya, yang dipanggil oleh Chang Xiao. Apakah dia sudah mati? Dia mengambil jimat giok lain. Kali ini, itu adalah pemantau jiwa Chang Xiao, tetapi tidak rusak. Itu berarti Chang Xiao masih hidup, tetapi mengapa itu tidak bergerak? Seolah waktu telah berhenti. Chang Ling hanya berhenti selama beberapa milidetik sebelum ia melanjutkan terbang menuju lokasi Chang Xiao. Begitu dia tiba, dia menemukan istana raksasa terbaring di tanah.
Di mana Chang Xiao? Teriak Chang Ling. Tuan, Lin Feng dan Chang Xiao memiliki pertempuran besar. Lin Feng membombardir Chang Xiao dengan istana itu, lalu pertempuran berhenti, jawab seseorang. Chang Ling tampak kesal. Dia meninju kastil, dan setelah beberapa bergetar, istana pecah. Bab 1724 Penentuan. Ketika istana pecah tiba-tiba, sekelompok orang muncul. Tingkat Tian, tingkat Sun, petik 2. Orang-orang itu sebagian besar tingkat Tian dan pembudidaya tingkat Sun, beberapa bahkan ada di lapisan Xuanqi. Mereka tampak sangat lemah dan menyedihkan, terutama mengingat bahwa mereka berada di kota kuno surgawi yang luas. Ketika kerumunan di dalam melihat bahwa istana itu rusak, beberapa dari mereka tampak sangat bahagia, sementara yang lain tampak gila. Anehnya, mereka akhirnya bisa melihat matahari lagi. Sudah berapa tahun sejak terakhir mereka melihat matahari. Tetapi mereka yang bahagia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, dan kebahagiaan mereka digantikan dengan rasa takut. Tempat apa ini? Seberapa kuat para pembudidaya itu? Petik 2. Di mana Lin Feng? Tanya Chang Ling. Lin Feng dan Chang Xiao tampaknya tidak berada di istana itu. Seperti yang diharapkan, Lin Feng, pikir kerumunan yang telah terperangkap di istana. Sudah bertahun-tahun, kerumunan bertanya-tanya seberapa kuat Lin Feng telah menjadi. Tuan, kami tidak tahu apa-apa. Siapa Lin Feng bagimu? Tanya Chang Ling, melepaskan energi untuk menindas mereka. Lin Feng memenjarakan kami di istana, jadi kami belum berada di dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Kami bahkan tidak tahu di mana kami berada, jawab salah satu dari mereka. Mempertimbangkan reaksinya, dia adalah salah satu musuh Lin Feng. Chang Ling percaya padanya, orang-orang itu pasti dipenjara mengingat betapa lemah dan menyedihkannya mereka. Dari mana kamu berasal, dan apakah kamu tahu di mana Lin Feng? Tanya Chang Ling. Aku berasal dari Gan Yu, dan Lin Feng adalah murid Tian Cha, jawab orang itu. Chang Ling terdiam. Gan Yu, Tian Chi, dia tidak bisa mendengar tentang tempat-tempat itu. Ketika orang-orang itu merasakan energi Chang Ling, ekspresi wajah mereka berubah. Mereka memandangnya dengan hormat dan berkata, di mana kita, Tuan? Kota kuno surgawi yang luas, jawab Chang Ling dengan muram. Dia hanya ingin menemukan Lin Feng dan Chang Xiao, tidak menjawab pertanyaan mereka. Kota kuno surgawi yang luas. Kerumunan dari istana belum pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya. Mereka hanya mendengar tentang Bahuang dan Jiuyu, dan kota suci. Orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka berada di dunia yang hebat. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka berasal dari dunia kecil. Mereka tidak tahu apa-apa, sungguh. Kota kuno surgawi yang luas adalah salah satu dari 18 kota utama di Dark Knight Region, tetapi di mana Tianqi? Tanya Chang Ling. Malam gelap, kota utama. Kerumunan itu terdiam, mereka tidak mengerti. Maafkan aku, tapi bolehkah aku bertanya kepada kamu apa tingkat kultivasi kamu? Tanya kerumunan. Kaisar Langit, kata Chang Ling. Dia tidak bisa membayangkan siapa orang-orang itu, berapa banyak negara yang dikunjungi Lin Feng. Anehnya, dia membawa begitu banyak orang dari tempat-tempat terpencil. Kaisar besar, Kaisar Langit. Kerumunan itu tercengang. Mereka hanya tahu bahwa pembudidaya yang lebih kuat dari lapisan Sun Qi seperti dewa. Bagi mereka, Kaisar besar adalah penanam legendaris dari zaman dahulu yang tidak ada lagi, tetapi bagaimana dengan Kaisar Langit? Mereka tidak bisa mengerti, apa itu Kaisar Langit? Tuan, apakah kamu seorang kultivator legendaris yang kekuatannya lebih tinggi dari Kaisar kultivasi? Tanya seseorang, lemah. Akhirnya, Chang Xiao tampak marah, membuat orang itu segera berlutut. Bajingan itu Lin Feng, anehnya dia membawa orang-orang dari dunia kecil di sekitar. Chang Ling mulai memeriksa sekeliling dengan kesadaran salehnya. Namun, menemukan seseorang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, terutama jika Lin Feng sudah mengubah wajahnya. Setelah Chang Ling pergi, kerumunan tetap dengan lebih banyak pertanyaan daripada yang mereka tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang dari dunia kecil. Setelah waktu yang singkat, orang-orang dari istana Kaisar Giok mulai berpikir, apakah ada dunia di luar dunia mereka? Lin Feng telah pergi dan meninggalkan istana Kaisar Giok. Lagi pula, itu tidak penting lagi sekarang karena Lin Feng sudah memiliki dunia kecil dalam jiwanya. Lin Feng juga tidak peduli dengan orang-orang itu, apapun yang terjadi pada mereka bukanlah masalahnya. Pada saat itu, Lin Feng duduk bersila di kamar hotel. Matanya terpejam saat dia berada di dalam rohnya. Lin Feng dan Chang Xiao berada di duplikat kota Yangzhou yang telah dibuat Lin Feng. Chang Xiao tidak bergerak, tidak ada yang menyerangnya, dia hanya menghadap Lin Feng. Lin Feng tersenyum mengejek, berdiri di sana tanpa khawatir. Di mana kita? Tanya Chang Xiao, melirik ke sekeliling dan mengerutkan kening. Dunia kecilmu, Chang Xiao berhasil memprosesnya. Memang, ini dunia kecilku. Armormu terlalu tebal, tetapi bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa memenjarakanmu sampai aku bisa, kata Lin Feng, tersenyum dengan cara yang mengerikan. Chang Xiao tersenyum seolah menemukan semua itu konyol. Kamu tersenyum.
kata Lin Feng. Mungkin kamu berpikir bahwa beberapa orang akan datang dan menyelamatkan kamu. Tetapi aku akan memberitahu kamu sesuatu. Di sini, tidak ada yang dapat menemukan kamu. Bahkan jika kamu berhasil meninggalkan dunia kecil aku dengan kesadaran saleh kamu, kamu tertahan di sini. Petik 2. Kata-kata kosong, kata Chang Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan semua yang ada di dunia kecilmu? Kata-kata kosong, kata Lin Feng, tersenyum dengan dingin. Di sini, kekuatan Deva Marakalpa dapat menindas apapun. Tidak mungkin, kata Chang Xiao. Dia tidak bisa mempercayainya. Dunia kecil tidak ada yang bisa sekuat itu. Bagaimana mungkin ada kekuatan kalpa surgawi yang mengatur dunia kecil itu? Mustahil. Lihat saja, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Energi kosmik api muncul dan mengelilingi tubuh Chang Xiao. Energi kosmik bumi juga mulai mengelilinginya, kemudian guntur energi kosmik turun dari langit. Semua energi kosmik itu membombardir Heavenly King Armor-nya. Tidak mungkin, energi kosmik, bagaimana kamu bisa menggunakan energi kosmik ini? Chang Xiao bingung. Lin Feng menggunakan energi kosmik normal, seolah-olah dia telah dibersihkan. Apakah kamu mengerti sekarang? Tanya Lin Feng. Chang Xiao ketakutan dan kaget. Lin Feng telah menembus ke lapisan Huang Qi. Lin Feng seharusnya menjadi seorang kultivator dari lapisan Zun Qi, tapi dia adalah seorang kaisar di sini. Mungkin Lin Feng telah mempelajari keterampilan untuk menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya, tapi lalu bagaimana mungkin kaisar besar tidak tahu bahwa dia adalah seorang kaisar? Ditelantarkan oleh para dewa, konyol. Aku menerobos ke lapisan Huang Qi beberapa waktu lalu, hanya saja dunia luar tidak menerima aku. Aku adalah penguasa hidup aku sendiri, bukan para dewa, jadi aku masih hidup dan aku masih berlatih kultivasi di sini untuk menjadi lebih kuat, kata Lin Feng, tersenyum cerah. Chang Xiao tercengang. Dia memandang Lin Feng dan berkata, kaulah yang membuat marah langit, Lin Feng. Tentu saja itu aku. Pembatasan, badan pembatas. Chang Xiao heran. Dia selalu membenci Lin Feng, tapi yang mengejutkan, orang yang membuat marah para dewa adalah Lin Feng. Chang Xiao, kamu konyol, dan kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu bisa membandingkan diri kamu dengan aku? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari, kata Lin Feng agresif. Lin Feng perlahan berjalan ke arahnya, matanya hitam pekat, tak terduga, penuh teka-teki. Chang Xiao, lihat aku. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk bertarung melawan aku? Kata Lin Feng, suaranya membawa kekuatan kutukan iblis. Chang Xiao merasa seperti kehilangan kendali saat melihat ke mata Lin Feng, sumber 9 Netherworlds mulai menyusulnya. Bab 1725, akan berangkat, subscribe Penatua. Chang Xiao tidak menyadari bahwa ia perlahan berubah menjadi iblis. Chang Xiao bahkan tidak menyadari bahwa Lin Feng sedang berjalan ke arahnya. Mati. Tiba-tiba, keteguhan hati naik ke langit, dan otak Chang Xiao merasa seperti itu akan meledak. Pada saat yang sama, Lin Feng meninju udara ke arah Chang Xiao berkali-kali. Kekuatan Deva Marakalpanya brutal dan mengandung energi api dan guntur. Chang Xiao menjerit mengerikan saat dia dipukul. Dia akan mati, Chang Xiao akan dibunuh oleh Lin Feng. Kesadaran dan tekad salehnya hancur berantakan, darah sudah tumpah dari mata Chang Xiao. Tubuhnya perlahan runtuh. Meskipun dia masih mengenakan Heavenly King Armor, Lin Feng membuatnya bisa diperdebatkan dengan serangan kekuatan iblisnya. Chang Ling masih mencari Chang Xiao di luar Vast Celestial Ancient City. Namun, pada saat itu, jimat yang berisi jiwa Chang Xiao pecah. Chang Xiao sudah mati. Dia ketakutan. Bagaimana? Chang Xiao memiliki armor Raja Surgawi. Lin Feng tidak mungkin memecahkannya, jadi bagaimana dia membunuh Chang Xiao? Petik 2. Karena Lin Feng telah berani membunuh Chang Xiao, itu menandai waktu terakhirnya di kota kuno surgawi luas. Klan suci evolusi surgawi tidak lagi menjadi misteri, jadi banyak pembudidaya lain di tingkat Lin Feng sudah pergi. Lin Feng berasal dari dunia kecil, jadi dia tidak sabar untuk melihat kota suci. Selain itu, Jun Moxi berada di kota suci, dan Lang Ye dan yang lainnya telah pergi ke sana juga. Lin Feng tidak memiliki pemikiran tentang Permaisuri Si dan Yue Xin karena dia masih terlalu lemah. Suatu hari dia akan kembali dan menyelesaikan akunnya. 8 pintu keluar kota yang luas tidak dijaga, jadi siapapun bisa melaluinya seperti yang mereka inginkan, tidak seperti yang ada di 9 istana langit besar. Setelah beberapa bulan mencari, masih belum ada berita dari Lin Feng. Klan surga terus memata-matai klan hewan, tetapi Lin Feng juga tidak muncul di sana. The Heaven Clan perlahan mulai menerima bahwa Lin Feng mungkin telah meninggalkan kota kuno surgawi luas. Siapa itu? Tanya seseorang yang jauh dari kota kuno langit raya. Seseorang duduk dengan mata tertutup, dan meskipun dia tahu seseorang ada di sana, dia masih belum membuka matanya. Tuan-duanmu, ini aku, Lin Feng. Duanmu membuka matanya setelah dia mendengar Lin Feng. Dia tampak terkejut, aku bertanya-tanya siapa yang bisa begitu berani. The Heaven Clan tidak selesai mencarimu, tapi kamu masih keluar. Petik 2. Kota kuno surgawi luas adalah raksasa,
mereka tidak dapat menemukan aku, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kata Lin Feng sambil tersenyum. Wajah palsumu luar biasa, itu dibuat dengan sangat baik. Bahkan aku tidak bisa mengenali kamu, kata Duanmu. Lin Feng juga bisa menyembunyikan kinya, jadi tidak ada yang akan menyadari itu adalah dia. Tidak heran Heaven Clan tidak menemukannya, seolah-olah dia tidak ada. Ngomong-ngomong, Lin Feng, apakah kamu ingin meninggalkan kota? Kamu ingin kembali ke Goldfire City, mungkin? Tanya Duanmu. Aku datang tentang masalah itu, memang, kata Lin Feng, mengangguk. Dia berjalan ke halaman dan berkata, Tuan, aku ingin pergi ke kota suci, tetapi aku membutuhkan peta dan senjata yang bagus untuk meningkatkan kelincahan aku. Bisakah bantu aku? Kamu datang ke orang yang tepat, nak, kata Duanmu. Kaisar Langit tersenyum. Lin Feng mengangkat bahu. Duanmu adalah seorang kaisar surgawi, jadi dia mungkin memiliki jutaan peta yang disimpan dalam kesadarannya yang saleh. Mengenai senjata, Duanmu adalah pengrajin senjata, jadi siapa lagi yang bisa tahu senjata lebih baik darinya? Duanmu memberinya sesuatu untuk bepergian. Tentu saja, aku juga bisa menukar dengan cakram matahari dan palu buntur, kata Lin Feng sambil tersenyum, tapi Duanmu menggelengkan kepalanya. Aku senang memberikan ini padamu. Selain itu, membuatmu lebih kuat dan menjadi temanmu lebih penting bagiku daripada dua senjata kekaisaran yang hebat. Petik 2. Kamu terlalu baik, Tuan. Banyak orang marah kepada aku di kota kuno surgawi yang luas. Petik 2. Aku yakin kamu akan menjadi monster di masa depan, Duanmu mengangkat bahu. Selain itu, untuk Duanmu, membantu Lin Feng tidak membutuhkan banyak usaha. Sebuah peta kecil dan persenjataan yang tidak ia gunakan lagi tidak terhitung. Tuan, terima kasih banyak atas kebaikan kamu. Lin Feng membungkuk di hadapan Kaisar Surgawi. Baiklah, ambil peta, kata Duanmu. Kemudian, dia membuka mata ketiga dan kesadarannya yang saleh menembus otak Lin Feng. Pada saat yang sama, matanya berbinar-binar, dan sebuah perahu kuno muncul di tangannya, sekecil tangan. Aku tidak pernah mencetaknya, jadi kamu akan memiliki waktu yang mudah untuk menghubungkannya. Dengan kekuatan kamu, kamu tidak akan memiliki masalah dalam menggunakannya, juga, jelas Duanmu. Terima kasih banyak, Tuan. Jawab Lin Feng dengan penuh semangat, sebelum naik perahu. Dia tidak bisa membuang waktu terlalu banyak bepergian ke kota suci. Dan bahkan setelah kota suci, perahu masih akan memiliki kegunaan dalam melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Omong-omong, jika kamu kembali ke Menara Emas Api, dapatkah kamu membantu aku merawatmu Lin Sui? Dia teman baik aku dan dia terpesona dengan kultivasi. Jika kamu menolak, aku tidak akan menahan kamu, kata Lin Feng. Duanmu mengangguk, jika aku kembali ke Menara Api Emas, aku akan. Mengenai kamu, Lin Feng, jika kamu pergi ke kota suci, hal terbaik bagi kamu adalah pergi ke universitas. Sekolah akan melindungimu. Begitu kamu berada di kota suci, situasinya kadang-kadang bisa berbahaya. Tetapi jika kamu seorang pelajar, orang-orang tidak akan menyerang kamu dengan mudah. Petik 2. Universitas yang bergengsi itu, pikir Lin Feng, terkejut. Aku akan ingat itu, Tuan, jawab Lin Feng. Dia memiliki keyakinan pada kemampuannya sendiri, tetapi dia tidak memiliki latar belakang yang kuat di wilayah tersebut. Pergi. Tinggalkan Vast Celestial Ancient City sesegera mungkin, jika tidak, masalah baru bisa muncul secara tak terduga. Jaga dirimu baik-baik, kata Duanmu. Aku tidak sabar ingin melihatmu menjadi kaisar yang hebat. Lalu, kita akan bisa membicarakan begitu banyak hal bersama. Petik 2. Aku takut orang biasa seperti aku tidak akan bisa melakukan itu. Ngomong-ngomong, aku pergi, kata Lin Feng, membungkuk untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dia sudah menggunakan jimatnya untuk berbicara dengan King Feng. King Feng, Wu, dan Xuan akan pergi ke kota suci juga, dan mereka akan bertemu di sana. Terima kasih sudah subscribe Penatua.